Bab 331. Bantuan ahli kuat. Jika salah satu dari mereka naik, maka aku akan dalam masalah besar. Batin Jieyan saat mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah Lei Jing yang mendekat. Seni rahasia, teleportasi bila kekacauan. Jieyan menggunakan sangat banyak ki dan konsep saat menyerang. Di saat itu juga, bilah yang sangat banyak muncul dan menerjang ke arah Lei Jing. Menatap serangan itu, Lei Jing mendengus jijik, ia langsung mengeluarkan pedangnya lalu mengayunkannya ke arah serangan Jieyan. Seraing, blar, 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 semua serangan itu pun langsung dihancurkan oleh Lei Jing. Ia juga langsung terbang ke arah udara karena alat transportasi antar bintang telah melayang ke arah langit. Yuer, Zia, teriak Jieyan saat mempersiapkan serangan berikutnya. Xia Yuer dan Xiao Zia pun muncul dari ruang jiwa dan langsung membuat lingkaran formasi karena sangat banyak kultivator yang mendekat. Formasi pembantaian, malaikat pencabut nyawa. Formasi cahaya, telapak tangan cahaya Buddha. Belitan Ki Raja, seni rahasia, penghancuran ilahi. Lei Jing menatap ke arah ketiga sedangan yang datang dengan wajah muram, jika ia tidak mencoba berlindung, ia akan terluka. Jika ia menggunakan teknik pertahanan, ia mungkin tidak bisa mengejar alat transportasi antar bintang yang sebentar lagi menggunakan kecepatan cahaya untuk bergerak di kekosongan. Karena lebih menghargai hidupnya, Lei Jing langsung membuat teknik pertahanan yang membuat pemimpin organisasi Gerhana Matahari yang telah mendekat sangat tidak puas. Bahkan semua anggota organisasi Gerhana Matahari yang telah mendekat langsung membuat teknik pertahanan untuk melindungi tubuh mereka dari tiga serangan tersebut. Duar, 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 ledakan besar terjadi, Jieyan menatap semua itu dengan mata menyipit. Sebentar lagi alat transportasi antar bintang akan diselimuti oleh kekuatan tertentu yang melindungi benda ini di celah ruang. Mereka tidak akan bisa menangkap kita lagi, ucap Xiao Zia sambil menghela nafas. Namun, sebelum Jieyan dapat berbahagia, suara seseorang yang terdengar kuno menggelegar di udara. Kalian tidak akan lolos dari tanganku. Dari arah ledakan ki dan konsep, sebuah tangan raksasa terulur. Tangan tersebut berwarna hijau bercampur hitam, diselimuti oleh aura berwarna hijau. Tekanan yang terpancar membuat Jieyan berkeringat dingin karena ia tahu bahwa pemilik tangan itu adalah seseorang dengan tingkat kultivasi kaisar abadi. Ketika debu menghilang, terlihat raksasa yang sangat besar, layaknya sebuah gunung mencoba meraih alat transportasi antar bintang agar tidak lepas landas ke dalam kekosongan. Celaka, aura Zhou Tiancheng dari raksasa itu jauh lebih besar dari semua yang aku rasakan selama ini. Xiao Zia memasang wajah muram saat mengatakan itu. Jieyan, Xia Yuer dan Xiao Zia langsung bersiap-siap untuk menyerang. Bahkan untuk semua petugas alat transportasi antar bintang yang melihat kejadian itu memasang wajah jelek, mereka tidak percaya bahwa akan ada seseorang yang berani menantang kekuatan di belakang mereka yang mengelola semua alat transportasi antar bintang di wilayah barat alam abadi. Kaisar Api, suara serak kuno tiba-tiba terdengar di seluruh kota Zuwei. Wush! Bola api raksasa layaknya sebuah matahari pun muncul tepat di dekat sosok raksasa yang tidak lain adalah wujud pemimpin organisasi Gerhana Matahari yang telah berubah. Duar, ledakan besar seperti sebuah bintang yang meledak langsung menyapu semua yang ada di sana, setengah dari kota Zuwei menerima dampaknya. Untuk pemimpin organisasi Gerhana Matahari, wajahnya pucat karena api itu bisa membakarnya menjadi debu dalam sekejap. Ia langsung membuat pertahanan untuk dirinya sendiri dan mengecilkan tubuhnya. Jika ia terlambat sedikit saja, ia pasti akan tewas. Untuk alat transportasi antar bintang, itu langsung terhempas ke arah langit secara langsung. Beberapa bagian alat transportasi hampir saja meleleh karena panas luar biasa walaupun hanya terkena auranya saja. Kekuatan ini, Xiao Zia yang membuat formasi menghalang suhu panas, sangat terkejut. Ia tahu apa level kekuatan tersebut walaupun tampaknya telah ditekan ke level yang lebih tinggi dari kekuatan kultivator kaisar abadi. Level yang ia rasakan ada level puncak dari kultivator di alam abadi. Jika saja ia tidak pernah mencapai tingkat seperti itu, ia hanya akan mengira bahwa kekuatan itu hanya sedikit lebih kuat dari kultivator di atas kaisar abadi. Para petugas alat transportasi antar bintang langsung mengaktifkan pelindung lalu mengendalikan alat transportasi antar bintang dan melesat layaknya sebuah cahaya menembus ruang itu sendiri. Zep, alat transportasi antar bintang yang dinaiki oleh Jieyan pun langsung menghilang dari bintang Tianyu, meninggalkan kota Zuwei yang saat ini telah hancur lebih dari setengah, tempat itu menjadi lautan magma ketika api menghilang.
Di pinggiran kota Zuwei, 3 sosok melayang di udara menatap kejadian tersebut. Ketiganya adalah sosok yang pernah ditemui oleh Jie Yan. Tuan tua, kondisimu. Salah satu pemuda menatap ke arah pria tua yang tidak lain adalah Yan di tampak pucat. Tuan tua, kenapa Anda menggunakan kekuatan secara berlebihan? Apakah sangat penting bagi Anda membantunya? Pemuda lainnya juga buru-buru menopang tubuh Yandi dan berbicara dengan nada khawatir. Yandi yang tampak pucat, menyeka darah dari sudut bibirnya. Bahkan menggunakan 1% dari kekuatanku tampaknya memberikan beban besar bagi tubuhku. Yandi tersenyum pahit karena ia tidak bisa melawan usia. Tuan tua, kenapa Anda membantunya? Tanya salah satu pemuda tersebut dengan sedih. Jika dia jatuh di sini, maka orang yang mengendalikan banyak kultivator di dunia ini akan mendapatkan garis darah yang mengerikan, dan itu akan menjadi malapetaka paling mengerikan, melebihi Dewa Sage, Roh Dewi Kematian dan 7 Pangeran Iblis. Cucuku, keluarkan alat transportasi antar bintang, kita akan pergi dari dunia ini sebelum dia melacakku. Ucap Yandi dengan nada lemah. Salah satu pemuda itu pun langsung mengeluarkan alat transportasi antar bintang seukuran rumah sederhana dan mereka langsung masuk ke dalam lalu alat transportasi antar bintang itu pun langsung menembus ruang meninggalkan bintang Tianyu. Di tempat serangan sebelumnya, hanya 2 sosok yang tampak tersisa, keduanya terluka sangat parah. Tentu keduanya adalah pemimpin organisasi Gerhana Matahari dan Lei Jing. Aku hampir saja mati. Lei Jing memuntahkan uap panas saat berkata dengan ketakutan. Pemimpin organisasi Gerhana Matahari yang sudah kembali ke wujud aslinya juga ketakutan. Ia tahu betapa mengerikannya serangan sebelumnya. Jika ia terlambat sedetik saja, ia akan berubah menjadi debu. Di ruang yang tersegel, Zhou Tiancheng membuka matanya. Ia tentu menyaksikan semua kejadian tersebut. Matanya sedikit menyusut saat ini. Kaisar zaman kuno, Kaisar Api Yandi. Aku tidak menyangka bahwa dia masih hidup sampai saat ini. Aura itu tidak salah lagi adalah miliknya. Tampaknya aku harus mempercepat kebangkitan karena jika Yandi membocorkan tentang hal ini ke bintang besar lainnya, maka aku akan dalam bahaya. Aku harus secepatnya memasuki alam surga agar siapapun yang datang di kemudian hari ke bintang Tianyu tidak akan bisa menemukanku. Batin Zhou Tiancheng dan berniat mempercepat rencana, dan itulah saat-saat pertumpahan darah terbesar di bintang Tianyu terjadi. Bab 332. Memahami konsep ruang. Bintang Brahma, apa tujuannya pergi ke dunia itu? Itu adalah salah satu dunia terkuat di alam abadi. Dengan kekuatannya, dia tidak akan bertahan lama di sana. Batin Zhou Tiancheng saat memikirkan tujuan dari Jie Yan. Kalian berdua, bawa pasukan dan buru bocah itu. Informasi tentangku tidak bisa tersebar. Gumam Zhou Tiancheng lalu menutup matanya kembali. Kota Zuwei. Pemimpin organisasi Gerhana Matahari dan Lei Jing tentu dapat mendengar Zhou Tiancheng memberi mereka berdua perintah. Walaupun keduanya saat ini terluka, keduanya tidak berdiam diri dan langsung mempersiapkan keberangkatan menuju bintang Brahma membawa pasukan untuk memburu Jie Yan. Raung hampa, sialan. Beberapa petugas berteriak keras saat datang ke arah tempat pintu keluar alat transportasi antar bintang. Mereka melihat satu rekan mereka yang tewas dan memasang wajah gelap. Tatapan mereka tertuju pada Jie Yan yang menggendong Xiao Xiao dengan tatapan dingin. Siapa kau? Kenapa kau membawa masalah ketika keberangkatan? Tanya salah satu petugas. Masalah. Kalian harus memperhatikan keselamatan penumpang. Aku ingin berpergian, kenapa kalian membiarkan musuh datang dan menyerang? Apakah ini pelayanan yang dilakukan oleh alat transportasi antar bintang? Jie Yan mendengus jijik lalu perlahan berjalan ke arah dalam. Wajah semua petugas muram karena memang benar bahwa mereka harus menghalangi siapa saja yang ingin menghentikan penerbangan. Jika kejadian ini diketahui oleh atasan pusat, maka mereka akan mendapatkan masalah. Semuanya bubar. Suara lelaki tua terdengar di tempat tersebut yang membuat semua petugas langsung buru-buru pergi. Jie Yan di sisi lain, menatap ke arah lelaki tua yang tiba-tiba muncul dengan mata menyipit. Ia tahu bahwa lelaki tua itu adalah kultivator kuat, setidaknya berada di tingkat kaisar abadi. Yang menjadi pertanyaan saat ini, kenapa sosok sekuat itu tidak keluar melawan musuh? Jie Yan, jangan mencari masalah. Sedari awal dia berada di dekatmu tetapi tidak turun tangan karena mungkin telah mendeteksi akan ada yang menyerang raksasa sebelumnya walaupun ia tidak terlalu yakin dia mampu menekan raksasa yang menjadi poin Zhou Tiancheng. Ketika suara Xiao Zia terdengar di benaknya,
Jie Yan hanya diam dan menatap ke arah pria tua yang muncul secara tiba-tiba. Maaf atas ketidaknyamanannya anak muda. Kami akan memberikan kompensasi atas kelalaian kami. Ini adalah token tambahan untuk ruang VIP sebagai permintaan maaf. Pria tua itu pun memberikan sebuah token ke Jie Yan. Ya, Jie Yan mengangguk kecil lalu langsung pergi setelah menerima token berwarna biru seperti sebuah berlian. Pria tua yang merupakan pemimpin alat transportasi antar bintang tersebut menatap ke arah kepergian Jie Yan. Ia tentu dapat melihat apa yang terjadi sebelumnya serta serangan dahsyat yang mencoba menghalangi raksasa hijau menangkap alat transportasi antar bintang. Dia pasti memiliki seseorang yang sangat kuat di belakangnya. Tidak bijak mencari musuh karena ini akan membuat kami menambahkan musuh. Batin pria tua tersebut lalu menghilang seketika. Jie Yan tidak peduli sama sekali tentang hal itu, ia terus bergerak menuju ruangan baru yang dipersiapkan untuknya. Ia tahu dari Xiao Zia bahwa ruangan biasa yang mereka miliki sebagai penumpang tidak terlalu nyaman. Jadi, ia tidak akan menolak kompensasi yang diberikan. Alat transportasi antar bintang tersebut sangatlah besar, terdapat ribuan ruangan, tempat untuk berbelanja dan sebagainya. Namun ia tidak tertarik akan hal itu untuk saat ini, ia mungkin hanya akan keluar sekali sehari untuk membeli makanan untuk Xiao Xiao. Sebagai anak yang belum berkultivasi, Xiao Xiao kecil harus menerima gizi yang besar agar pertumbuhannya bagus. Sesampainya di ruangan tempat tinggalnya selama perjalanan, Jie Yan langsung duduk dengan santai. Xia Yuer dan Xiao Zia juga langsung keluar dari ruang jiwa. Aku tidak menyangka bahwa mereka akan memberikan kompensasi. Ruangan ini jika sedari awal dibeli dengan tiket, harganya akan 2 kali lipat dari harga tiket yang kita beli, ujar Xiao Zia. Zia, berapa lama tepatnya kita akan mencapai bintang gelap lalu berpindah alat transportasi ke bintang Brahma? Tanya Jie Yan. Mungkin itu akan selama 1,5 tahun paling tidak, jawab Xiao Zia. Selama itu, Xiao Xiao kecil yang berlarian ke sana kemari, terkejut dengan kata-kata Xiao Zia. Jie Yan sama sekali tidak terkejut. Untuk para kultivator di alam abadi, jangka waktu 2 tahun sangatlah singkat. Xiao Xiao, makanlah, dan setelah ini berkultivasi dengan giat, ucap Jie Yan saat mengeluarkan makanan dan menaruhnya di atas meja. Xiao Xiao kecil dengan malu-malu mengangguk kecil lalu langsung makan makanan yang disediakan oleh Jie Yan. Zia, bantulah Xiao Xiao beberapa waktu ketika aku berkultivasi. Dan belilah makanan untuk Xiao Xiao menggunakan batu roh ini, ucap Jie Yan saat menyerahkan cincin ruang. Apakah kau akan mencoba mempelajari konsep? Tanya Xiao Zia karena mungkin hanya itu dan mempelajari niat pedang yang dapat dilakukan oleh Jie Yan saat ini. Ya, Jie Yan mengangguk kecil lalu berjalan ke arah ruangan berkultivasi. Xiao Zia tidak keberatan sama sekali. Ia memiliki caranya sendiri menerobos walaupun tidak berkultivasi pintu tertutup. Guru, Xiao Xiao kecil yang sedang makan, menatap ke arah Jie Yan. Ia pun langsung mempercepat menghabiskan makanannya karena ingin berkultivasi. Setelah melihat beberapa pertarungan, ia ingin menjadi kuat agar tidak menjadi beban gurunya. Xia Yuer di sisi lain, ia hanya berbaring di ruang tamu yang sangat nyaman dan menikmati hidup. Untuk Xiao Zia, ia langsung keluar dari ruangan untuk membeli makanan dalam jumlah besar dan menyimpannya sebagai persediaan makanan untuk Xiao Xiao. Di ruang kultivasi, Jie Yan langsung duduk bersila. Untuk ruangan kelas VIP tertinggi, disediakan beberapa ruangan berkultivasi, ruang tamu dan ruang tidur. Aku memiliki waktu kurang dari 2 tahun untuk mempelajari konsep ruang tingkat kedua dan niat pedang tidak sempurna level mata pedang. Gumam Jie Yan saat mengeluarkan 2 giok dengan warna berbeda. Jie Yan pun langsung menyalurkan persepsinya untuk mempelajari giok pemahaman konsep ruang. Konsep ruang adalah salah satu konsep penciptaan, konsep yang selalu menyatu dengan konsep waktu walaupun juga tidak. Ruang dan waktu adalah penciptaan awal segala sesuatu yang ada di semesta, itulah apa yang dipikirkan oleh Jie Yan tentang pemahamannya tentang ruang dan waktu. Konsep ruang mencakup banyak tingkatan, ketika mencapai tingkat kedua konsep ruang, ia akan bisa mengolah kemampuan spasial. Inilah keunikan konsep ruang. Tetapi, jika seseorang mendalami konsep spasial, mereka belum tentu mampu menguasai kemampuan ruang. Dan waktu pun terus berlalu saat Jie Yan memahami konsep ruang. Bab 333. Musuh terus mengintai. Setengah tahun kemudian, Jie Yan yang telah berkultivasi selama setengah tahun pun perlahan membuka matanya.
Konsep ruang yang cukup tinggi menyelimuti seluruh tubuhnya. Inikah konsep ruang tingkat kedua? Ini memang sangat berbeda dan memungkinkan seseorang melakukan perjalanan di kehampaan tanpa mencapai tingkat kultivasi kaisar abadi. Batin Jieyan saat melihat ke arah tangannya dan aura berwarna abu-abu perlahan merembes. Tingkat kultivasi Jieyan tentu tidak meningkat saat ini. Tetapi daya tempur miliknya meningkat lebih dari 20% saat ia mempelajari konsep ruang tingkat kedua. Ia berpikir kembali apakah ia akan bisa mengalahkan kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah jika menguasai konsep waktu tingkat kedua dan niat pedang tidak sempurna level mata pedang. Karena Jieyan tidak terburu-buru, ia pun berdiri dan keluar dari ruang berkultivasi untuk memeriksa keadaan Xiao Xiao kecil. Ia merasa bahwa jika ia tidak ada, Xia Yuer yang bertindak sebagai kakak besar akan menindas anak kecil itu. 3. Dan sesuai dengan perkiraan Jieyan, ketika ia keluar dari ruang berkultivasi, Xia Yuer terlihat sedang menceramahi Xiao Xiao. Mata Xiao Xiao tampak berkaca-kaca karena ditindas oleh Xia Yuer dengan kata-kata yang cukup pedas. Jieyan terdiam melihat adegan tersebut dan untuk Xiao Xiao yang sedang bersedih, langsung berlari ke arah Jieyan ketika menyadari keberadaan gurunya. Guru, Xiao Xiao kecil langsung memeluk paha Jieyan dengan nada sedih. Hanya dengan kata-kata, kau langsung ingin menangis. Kau tidak akan bisa menjadi petarung hebat jika seperti itu. Apa yang kakak besar ini katakan kepadamu demi kebaikanmu? Xia Yuer terbang dengan cara arogan mendekat ke arah Jieyan saat mengatakan hal itu. Mulut Jieyan terbuka dan tertutup beberapa kali tetapi tidak mengeluarkan suara. Bola matanya berputar ke arah Xia Yuer dan menatap roh peri mungil tersebut dengan mata putih. Ia masih ingat dengan jelas pertama kali bertemu, Xia Yuer juga sangat cengeng sehingga membuat sakit kepala. Bagaimana selama setengah tahun ini? Apakah ada hasil? Tanya Xiao Zia yang sedang bersantai di kursi empuk. Ya, aku telah menguasai konsep ruang tingkat kedua. Aku hanya perlu mengembangkannya ke puncak, jawab Jieyan saat memeluk Xiao Xiao dan mencoba menghiburnya sedikit. Kalian berdua telah mencapai tingkat jiwa abadi tahap puncak. Tanya Jieyan sedikit heran ketika melacak kultivasi Xia Yuer dan Xiao Zia. Tentu saja, tidak sampai setengah tahun lagi, aku pasti akan mencapai tingkat penguasa abadi tahap awal. Xia Yuer berkata sambil membusungkan dadanya dengan bangga. Kebetulan kau telah datang, jika tidak aku harus membangunkanmu dari kultivasi karena kita akan mencapai bintang gelap saat ini. Kita akan pindah ke alat transportasi antar bintang yang lebih canggih agar waktu mencapai ke bintang Brahma hanya 1 tahun lebih sedikit. Jika alat transportasi seperti ini, mungkin membutuhkan waktu lebih lama, ujar Xiao Zia. Jieyan mengangguk kecil mendengarnya. Setelah itu, ia pun mulai melatih Xiao Xiao lagi. Dalam beberapa hari kemudian, alat transportasi antar bintang pun turun ke bintang gelap. Suara petugas alat transportasi antar bintang menggema di seluruh tempat. Jieyan yang mendengar itu, membawa Xiao Xiao keluar dari ruangan. Di saat keluar bersama dengan banyak kultivator yang memang berjuang pergi ke bintang gelap, Jieyan menatap dunia tersebut dengan seksama. Langit memang tampak seperti di sore hari, dunia itu sedikit dingin, tetapi ki abadi yang berada di sana tidak kalah dengan bintang Tianyu yang menandakan bintang gelap juga merupakan alam abadi tingkat menengah. Tetapi Jieyan tidak peduli dengan hal itu dan langsung pergi ke alat transportasi antar bintang lainnya yang akan segera berangkat ke arah bintang Brahma. Jieyan yang sedang berjalan, mengerutkan keningnya karena ia merasakan bahwa beberapa sosok kuat mencoba menguncinya. Apakah ada kultivator yang memburuku sampai di sini oleh perintah Zhou Tiancheng? Tampaknya itu bukan aura kedua sosok yang mencoba menangkapku sebelumnya. Batin Jieyan dan langsung waspada. Tetapi apa yang membuat Jieyan bingung, mereka tidak bergerak untuk menangkapnya saat ini. Karena itu, ia langsung bergerak ke arah alat transportasi antar bintang lainnya. Ia merasa itu dikarenakan penjaga alat transportasi antar bintang yang akan segera dinaiki olehnya dilindungi oleh seseorang yang cukup kuat, lebih kuat dari pria tua yang berada di alat transportasi antar bintang sebelumnya. Di kegelapan, beberapa sosok yang memperhatikan Jieyan langsung mencabut aura mereka yang mengunci Jieyan dan beberapa dari mereka langsung naik ke alat transportasi antar bintang dan yang lainnya menaiki alat transportasi antar bintang kecil untuk pergi lebih dulu ke bintang Brahma. Jieyan, tampaknya beberapa dari aura yang menguncimu juga ikut menaiki alat transportasi antar bintang. Ketika Xiao Zia mengatakan itu, wajah Jieyan sedikit muram.
Walaupun pertarungan tidak diizinkan di alat transportasi antar bintang, masih ada sesuatu yang disebut sebagai arena di dalam sana untuk menyelesaikan keluhan antara penumpang yang berselisih. Berapa banyak yang datang? Tanya Jieyan dalam benaknya. 3 kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah dan 1 kultivator tingkat penguasa abadi tahap akhir. Mendengar itu, Jieyan sedikit lega walaupun ia tahu bahwa keempat kultivator itu pasti akan mencari masalah dengannya dan menantangnya di arena untuk membunuhnya. Tetapi, apa yang dipikirkan oleh Jieyan saat ini adalah aura kuat lainnya yang menguncinya sebelumnya. Ia langsung tahu bahwa ketika ia mencapai bintang Brahma, mereka akan menyergapnya di sana. Berapa jumlah kultivator lainnya yang sebelumnya mengunciku Zia? Tanya Jieyan dalam benaknya. Ada 2 lainnya, dan mereka memiliki tingkat kultivasi Raja Abadi. Jieyan sedikit menyerit mendengar hal itu. Lalu ia juga membayangkan tentang raksasa berwarna hijau dan pria yang bernama Lei Jing juga memburunya sebelumnya. Ia yakin bahwa ketika mencapai bintang Brahma, kemungkinan ia akan bertemu dengan mereka di sana. Tetapi Jieyan tidak punya pilihan lain saat ini. Jika ia bepergian di bintang gelap, kemungkinan ia akan langsung diburu, dan jika turun di bintang Brahma, ia mungkin memiliki kesempatan lolos jika membuat rencana yang matang. Tidak peduli apa, aku hanya bisa menyusun rencana sebelum mencapai bintang Brahma. Batin Jieyan. Walaupun hanya sekilas, ia langsung memikirkan cara untuk pergi, yaitu menggunakan konsep ruang tingkat kedua. Dengan menggunakan itu, walaupun ia tidak memiliki tingkat kultivasi Kaisar Abadi, ia akan bisa bergerak di ruang hampa dalam jangka waktu tertentu. Bab 334. Tingkat mata pedang tidak sempurna. Setelah Jieyan naik, alat transportasi antar bintang pun terbang setelah beberapa menit kemudian ke ruang hampa. Karena adanya token yang diberikan oleh pria tua di alat transportasi antar bintang sebelumnya, Jieyan tetap menerima perlakuan yang sama. Ini juga membuat 4 kultivator yang mengikuti ke dalam alat transportasi antar bintang sedikit resah karena mereka tidak akan bisa datang ke tempat seperti itu jika tidak adanya token VIP khusus. Di dalam ruang VIP yang ditempati oleh Jelian, Xiao Zia pun keluar dari ruang jiwa dan langsung bertanya, Jieyan, apakah kau berencana untuk mengurus mereka? Keempat kultivator itu, tentu saja aku akan mengurus mereka. Aku tahu jika di bintang Brahma, kita akan disergap. Mungkin keempat kultivator mampu berkomunikasi dengan musuh lainnya sehingga jika rencanaku yaitu keluar dari alat transportasi antar bintang ketika mendekat ke bintang Brahma ketahuan, semuanya akan menjadi lebih merepotkan, ujar Jieyan. Xiao Zia mengangguk setuju. Ia tentu tahu tentang konsep ruang, dan ketika siapapun yang mengolah konsep ruang ke tingkat kedua, mereka akan mampu bertahan di ruang hampa dalam kurun waktu tertentu. Ketika waktunya, aku akan membantumu menggunakan formasi agar waktu untukmu bertahan di ruang hampa bersama dengan Xiao Xiao lebih lama. Mendarat di sebuah bintang tingkat atas menggunakan kultivasimu saat ini sangat berbahaya jika datang dari ruang hampa, ujar Xiao Zia. Jieyan mengangguk setuju dan sudah memperhitungkan hal itu. Zia, Yuer, Xiao Xiao, aku akan kembali berkultivasi agar mampu melawan keempat kultivator yang ikut ke dalam alat transportasi antar bintang. Kalian berdua juga sebaiknya menembus tingkat penguasa abadi agar kesempatan kita menghabisi keempatnya lebih tinggi, ucap Jieyan. Serahkan kepadaku. Ketika aku mencapai tingkat penguasa abadi tahap awal, aku akan menghabisi mereka secepat mungkin. Xia Yuer menepuk dadanya dengan arogan, ia juga tidak sabar untuk bertarung ketika kekuatannya meningkat. Xiao Xiao kecil di sisi lain hanya menatap percakapan mereka dengan mata besarnya yang berkedip beberapa kali. Ia pun memasang wajah serius yang sangat imut karena ia juga ingin menjadi kuat agar tidak menjadi beban bagi gurunya. Jika Jieyan ataupun Xiao Zia mengetahui pemikiran Xiao Xiao, keduanya akan merasa heran karena anak seusia itu tampak sangat bijaksana. Siapapun yang tahu akan hal itu akan menganggap Xiao Xiao sebagai bibit yang bagus walaupun sifatnya sedikit terlalu lemah lembut. Mungkin suatu hari itu akan membuat masalah padanya. Aku akan menyerahkan Xiao Xiao dalam waktu hampir 1 tahun kepadamu, Zia, ucap Jieyan dan menepuk kepala kecil Xiao Xiao dengan lembut. Berkultivasilah dengan baik. Ketika mencapai bintang Brahma, aku akan mengajarimu beberapa trik kuat, ucap Jieyan dengan senyum di wajahnya. Ia berencana mengajari Xiao Xiao tentang kemampuan ruang yang sering ia gunakan untuk diwariskan kepada Xiao Xiao. Mata Xiao Xiao langsung berbinar karena ia selalu mengharapkan Jieyan untuk mengajarinya secara pribadi.
Jika itu terjadi, artinya Jie Yan telah mengakuinya sebagai murid. Baik guru, ucap Xiao Xiao serius dan itu terlihat sangat imut, sama seperti Xia Yuer jika memasang wajah serius. Jie Yan tersenyum kecil lalu langsung bangkit dan memasuki ruang berkultivasi karena ia berencana untuk memahami niat pedang dalam waktu sebulan. Ia tentu dapat melakukannya karena ia memiliki pedang unik. Sisa waktu yang ia gunakan, tentu saja untuk mempelajari konsep waktu. Karena Jie Yan meraba-raba, ia tahu bahwa hanya kecil kemungkinan untuknya dapat mempelajari konsep waktu tingkat kedua dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sesampainya di ruang berkultivasi, Jie Yan mengeluarkan giok pemahaman niat pedang yang ia dapat ketika memenangkan kompetisi. Setelah itu, Jie Yan mengeluarkan pedangnya dan tidak langsung menusuk secara sembarangan. Ia ingin melihat apakah efek yang diterima akan sama seperti terakhir kali. Semoga pedang ini mampu melakukannya. Batin Jie Yan saat menaruh ujung pedang ke giok pemahaman niat pedang. Ketika itu sedikit ditusuk, aura samar merembes perlahan. Jie Yan memerhatikan hal itu menggunakan mata dewa dengan seksama. Dan ternyata benar, aura yang merupakan niat pedang bercampur dengan informasi, langsung diserap oleh pedang. Tetapi proses kali ini pasti lebih panjang dari yang terakhir kalinya. Jie Yan tidak terburu-buru sama sekali, ketika informasi perlahan memasuki kepalanya serta aura yang disimpan di dalam giok pemahaman niat pedang, ia tidak langsung mempelajarinya agar tidak terjadi kecelakaan. Tentu itu dikarenakan giok pemahaman niat pedang sangat sensitif dan bisa saja hancur. Setelah setengah hari, semua informasi dan niat pedang yang ada di dalam giok pun diserap. Jie Yan langsung menutup matanya dan mulai memahami niat pedang level mata pedang. Walaupun itu tidak sempurna, menurut Jie Yan, untuk menyempurnakan niat pedang mata pedang di kemudian hari, ia membutuhkan waktu yang sangat lama kecuali ia mendapatkan giok pemahaman niat pedang level mata pedang sempurna. Tetapi mencari benda seperti itu tentu tidak mudah. Untuk belajar secara pribadi, kemungkinan ia akan mencapai kesempurnaan ketika mencapai tingkat kaisar abadi. Ketika memahami niat pedang, Jie Yan dapat merasakan bahwa ketika mencapai level tidak sempurna, kekuatannya akan meningkat sangat banyak, tetapi itu dalam hal daya serang menggunakan pedang. Biasanya jika diperkirakan serangannya saat akan menimbulkan kerusakan 60 dari 100, maka ketika ia menguasai niat pedang level mata pedang tidak sempurna, kerusakannya akan meningkat ke level 75 dari 100. Niat pedang menyelimuti Jie Yan terus-menerus. Karena adanya pedang di tangannya, ia tidak akan kesulitan mempelajarinya. Itu seperti membaca sebuah buku, dan hanya perlu menghafalnya. Dan dalam waktu kurang dari 1 bulan, niat pedang yang mengelilingi Jie Yan sudah mencapai puncak yang bisa ia raih saat ini. Akhirnya, gumam Jie Yan saat membuka matanya dan tersenyum kecil. Hanya dengan niat pedang, ia mampu membentuk aura murni menjadi sebuah pedang, dan itu memiliki ketajaman setingkat pedang tingkat penguasa abadi tahap puncak. Hanya dengan kemampuan pedang tanpa menggunakan ki dan konsep, aku dapat dengan mudah membunuh kebanyakan kultivator tingkat penguasa abadi tahap awal. Niat pedang memang sungguh menakjubkan. Pantas saja ketika ahli pedang yang telah mencapai kesempurnaan di level jantung pedang mampu melawan kultivator puncak di alam abadi. Batin Jie Yan kagum. Niat pedang itu sama seperti perpaduan antara ki dan konsep, itulah sebabnya para ahli pedang sangat kuat, apalagi jika mereka bisa memadukan ki dan konsep ke niat pedang sama seperti yang dilakukan oleh Yun Ce. Bahkan untuk Jie Yan hanya bisa melapisinya, bukan memadukan. Itu sangat terlihat betapa sulitnya memadukan niat pedang dengan ki dan konsep. Tetapi, jika mampu melakukannya, maka kekuatan tempur akan meningkat drastis. Sama seperti Yun Ce yang tidak memiliki garis darah apapun dan konsep spesial seperti dirinya, tetapi Yun Ce mampu bersaing dan melewati tahap kultivasi jika bertarung. Bab 335. Xiao Zia diprovokasi. Sekarang waktunya untuk memahami konsep waktu. Walaupun secara samar, aku berharap bisa menguasainya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Batin Jie Yan dan menutup matanya kembali memulai berkultivasi. Sementara itu, Xia Yuer dan Xiao Zia juga berkultivasi. Tetapi, karena mereka tidak terburu-buru seperti terakhir kali, dalam 1 hari mereka hanya akan berkultivasi selama 15 jam. Untuk Xiao Zia, sisa waktunya yang lain ia menggunakannya untuk merawat Xiao Xiao. Tentu saja ia akan melakukannya, selain dari Xiao Xiao telah menjadi murid Jie Yan, gadis kecil pasti akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa suatu hari nanti. Karena kecepatan kultivasi Xiao Xiao,
Tidak akan lama bagi gadis kecil untuk membantu Jieyan dalam pertarungan. Waktu terus berlalu, di sisi lain di kabin alat transportasi antar bintang. Keempat kultivator yang ikut ke dalam alat transportasi antar bintang untuk memprovokasi Jieyan, memasang wajah muram karena mereka tidak menemukan keberadaan Jieyan dari waktu ke waktu. Tentu mereka sangat marah karena Jieyan ternyata tinggal di ruang VIP khusus sehingga mendekat ke tempat itu pun mereka tidak akan bisa. Di waktu tertentu, 3 kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah sedang berdiskusi untuk mencari cara agar Jieyan bisa keluar dari ruangan tersebut. Sudah lebih dari setengah tahun semenjak mereka menaiki alat transportasi antar bintang dan mereka sudah tidak sabar lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin menerobos ke kabin VIP. Kultivator pertama berkata dengan nada muram. Kita telah mengetahui di mana dia berada, tetapi mendekat ke ruangan itu pun kita tidak bisa. Kultivator kedua melanjutkan. Sementara kultivator ketiga hanya diam tanpa berbicara karena ia masih berpikir rencana apa yang harus dilakukan. Ketika ketiganya sedang berdiskusi, satu kultivator tingkat penguasa abadi tahap akhir pun memasuki ruangan. Seseorang kali ini terlihat keluar dari ruangan bocah itu. Kemungkinan dia adalah roh kontrak bocah yang menjadi target kita, ucap kultivator tersebut. Ketiganya saling memandang dan langsung memasang wajah serius. Ayo kita gunakan dia agar bocah itu keluar dari sarangnya, ucap kultivator pertama. Mereka semua pun sepakat dan langsung bergerak ke arah banyak tempat. Setelah mengetahui wajah dari Xiao Zia, mereka tidak akan kesulitan mencari keberadaan Xiao Zia. Dan Xiao Zia yang kebetulan sedang keluar untuk membeli makanan untuk Xiao Xiao, tidak tahu bahwa ia telah diincar. Tetapi ia tidak terlalu peduli karena di dalam alat transportasi antar bintang, tidak diizinkan adanya pertarungan, kecuali itu di arena yang memang disiapkan untuk menyelesaikan keluhan setiap kultivator. Setelah selesai membeli perbekalan untuk Xiao Xiao dalam beberapa bulan, Xiao Zia yang ingin kembali menaikkan sedikit alisnya. Kekuatan spiritual miliknya bisa dikatakan seperti aktif setiap saat walaupun ia tidak menggunakannya. Ini adalah kemampuan persepsi luar biasa yang dikembangkan olehnya. 4 semut tampaknya telah bergerak. Batin Xiao Zia saat ia berjalan dengan santai. Tetapi arah yang ia ambil sedikit mendekat ke arah arena. Tidak lama kemudian, 4 kultivator yang mengikuti dari bintang gelap pun muncul di depan Xiao Zia. Wanita roh, katakan di mana bocah itu. Suruh dia keluar karena kami memiliki urusan dengannya. Jangan coba-coba melarikan diri, aku dapat memblokir gerbang roh tanpa sepengetahuan siapapun. Kau harus tahu apa artinya jika roh berlama-lama di dunia manusia, maka kekuatan spiritual mereka akan habis. Dan jika tidak kembali ke alam roh, maka mereka akan tewas. Kau harus tahu konsekuensinya jika tidak mematuhi kami. Ancam pemimpin kelompok tersebut yang merupakan kultivator tingkat penguasa abadi tahap akhir. Xiao Zia menaikkan sedikit alisnya karena merasa sangat lucu. Ia telah tinggal selama bertahun-tahun di dunia manusia tetapi tidak pernah kehabisan kekuatan karena ia bahkan dilarang pergi ke alam roh, itu seperti dirinya diasingkan dan menjadi penghuni sebenarnya dunia manusia. Lakukan sesukamu, ucap Xiao Zia lalu perlahan berjalan kembali. Nadanya terlihat sangat meremehkan seolah-olah tidak takut dengan ancaman. Hal ini membuat keempat kultivator itu memasang wajah muram. Jangan salahkan kami jika kau mati. Ucap pemimpin kelompok tersebut saat melambaikan tangannya lalu sebuah benda muncul dan meledak. Tidak ada fluktuasi spiritual apapun tetapi itu dapat menahan roh agar tidak bisa pergi menggunakan gerbang roh. Xiao Zia tidak peduli sama sekali. Ia hanya menganggap keempatnya sebagai monyet yang sedang melompat-lompat di hadapannya. Keempatnya tentu mengikuti Xiao Zia secara perlahan. Mereka hanya mencemooh dan menunggu Xiao Zia memohon untuk dilepaskan. Karena terlalu tidak suka diikuti, Xiao Zia pun berbalik lalu menatap keempatnya dengan tatapan sedikit dingin. Aku akan memberi kalian kesempatan. Tetapi, itu pun jika salah satu dari kalian berhasil mengalahkanku. Tentu saja, dia hanya satu tahap lebih tinggi dari kultivasiku, ucap Xiao Zia karena ia ingin bermain sedikit. Apa kau pikir kami bodoh? Jika kau meminta menghilangkan efek pencegahan membuka gerbang roh, maka itu tidak mungkin sama sekali. Ucap pemimpin kelompok tersebut dengan nada dingin. Aku ingin bertaruh dengan kalian. Tentu saja kalian dapat menawarkan banyak hal jika aku menang, jika aku kalah, maka aku akan memanggil target kalian ke arena. Bukankah ini bisnis yang bagus? Lagi pula, aku berharap kalian memiliki sumber daya yang cocok untuk roh.
Ucap Xiao Zia. Keempatnya saling memandang karena merasa bahwa tampaknya Xiao Zia tidak menyukai seseorang yang mengontraknya. Dan juga, pertaruhan yang dibuat oleh Xiao Zia tentu menguntungkan mereka karena mereka tahu bahwa Xiao Zia saat ini hanyalah tingkat penguasa abadi tahap awal. Kami tidak memiliki sumber daya untuk roh. Tetapi kami bisa mengkompensasinya dengan batu roh kelas atas. Ucap pemimpin kelompok tersebut. Oh, berapa banyak? Jika kalian hanya memiliki sedikit batu roh kelas atas, maka aku tidak akan tertarik, ucap Xiao Zia acuh tak acuh. Jangan sombong roh rendahan. Jika saja di tempat ini diizinkan bertarung, aku sudah menghabisimu saat ini. Apa menurutmu kau memiliki hak bernegosiasi dengan kami? Tanya pemimpin kelompok tersebut dingin. Niat membunuh Xiao Zia meluap seketika. Sudah berapa lama seseorang berani berbicara seperti itu pada dirinya? Sudah lupa kapan itu. Tetapi ia menekan niat membunuhnya saat ini dan berkata dengan nada mengejek, jika kau tidak mau, maka lupakan saja. Keempat kultivator tersebut tercengang karena Xiao Zia langsung pergi dan tidak terprovokasi sama sekali. Biasanya seseorang akan langsung berniat duel jika seperti itu. Katakan kondisimu, kami akan memberikan benda lainnya. Tetapi kau harus membuat kontrak perjanjian agar tidak mengingkari janjimu jika kau kalah. Ucap pemimpin kelompok tersebut dingin. Xiao Zia yang sudah berjalan, perlahan berhenti dan senyum kejam terlihat di wajahnya. Kilatan dingin terlihat jelas, dan itu adalah kebiasaannya di zaman dulu ketika ia menemukan mangsa yang tidak akan ia lepaskan. Bab 336. Pertarungan di arena. Senyum kejam terlihat jelas di mata Xiao Zia lalu langsung pulih seketika, berbalik dan menatap keempat kultivator tersebut. Ia harus mengakui bahwa ia belum bisa mengalahkan kultivator tingkat penguasa abadi tahap akhir dengan kekuatannya saat ini. Tetapi untuk kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah, itu bukanlah masalah. Ayo pergi ke arena. Aku menginginkan cincin ruang kalian masing-masing jika aku menang, tentunya kalian pasti memiliki benda berharga di dalam bukan? Tanya Xiao Zia dengan nada acuh tak acuh. Keempatnya saling memandang. Memang benar mereka adalah pemburu hadiah ataupun pemburu harta karun. Alasan mereka memburu Jieyan, itu dikarenakan kepala Jieyan diharga sangat mahal oleh kultivator tingkat kaisar abadi. Dan tentu saja setelah lama berpetualang di bintang gelap, mereka telah menemukan banyak harta karun. Ini juga dikarenakan bintang gelap adalah alam abadi tingkat menengah, dan mereka telah mengumpulkan banyak harta karun yang bahkan berharga bagi para kultivator tingkat raja abadi. Walaupun mereka tidak memegang banyak batu roh kelas atas karena membeli tiket alat transportasi antar bintang, harta karun yang mereka pegang masing-masing mencapai angka puluhan juta batu roh kelas atas. Baik, jika itu yang kau minta, ucap pemimpin kelompok tersebut lalu memimpin jalan menuju arena. Xiao Zia hanya menaikkan sedikit sudut bibirnya saat mengikuti kultivator tersebut. Tidak sampai beberapa menit kemudian, mereka pun tiba di arena. Di sana sangat banyak kultivator yang tampak bersenang-senang memasang taruhan karena saat ini ada dua kultivator yang bertarung di arena. Pemimpin kelompok musuh Xiao Zia pun langsung mendaftarkan pertarungan. Gong Li, kau akan mengurusnya, ucap pemimpin kelompok tersebut kepada salah satu bawahannya. Pria bernama Gong Li mengangguk dengan senyum kejam. Ia sangat yakin menang karena kekuatannya satu tahap di atas Xiao Zia. Setelah mendaftarkan pertarungan antara Xiao Zia melawan Gong Li, pemimpin kelompok tersebut pun langsung membuat sumpah darah dengan Xiao Zia. Isinya tentu sederhana, jika Xiao Zia memang, maka cincin ruang milik Gong Li dan setengah kekayaan pemimpin kelompok tersebut diberikan kepada Xiao Zia. Alasannya tentu dikarenakan jika Gong Li mati, maka cincin ruang Gong Li otomatis jatuh ke tangan Xiao Zia. Dan itu sama saja dia tidak mendapatkan apa-apa sehingga pemimpin kelompok tersebut menawarkan setengah kekayaannya. Sementara itu, jika Xiao Zia kalah, maka dia harus membawa Jieyan ke arena, jika tidak, dengan sumpah darah, Xiao Zia akan tewas di tempat, terkena kutukan darah. Setelah menunggu selama hampir setengah jam, seorang pembawa acara di arena pun berbicara dengan nada keras, perhatian semuanya. Kali ini adalah masalah antara kultivator dan roh. Konflik mereka akan diselesaikan di arena, tidak ada batasan untuk kematian. Untuk kultivator penantang adalah Gong Li, kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah. Dan untuk roh penerima tantangan adalah Xiao Zia dengan tingkat kultivasi penguasa abadi tahap awal. Silakan kedua-keduanya untuk masuk ke arena dan menyelesaikan keluhan di antara kalian.
Pertandingan akan dilakukan dalam waktu 5 menit lagi. Pembawa acara berteriak keras. Semua penonton yang ada di pinggiran arena yang cukup luas tersebut pun berteriak keras. Mereka semua langsung memasang taruhan. Ini biasa dilakukan di alat transportasi antar bintang untuk menghabiskan waktu selama perjalanan. Xiao Zia dan Gong Li pun memasuki arena dan keduanya saling berhadapan, menunggu pembawa acara menyatakan pertarungan dimulai. Roh rendahan, walaupun kau wanita, kau tetaplah roh, hanya alat yang digunakan oleh para kultivator. Kalian para roh tidak akan pernah bisa menandingi manusia tanpa kontraktor kalian. Gong Li mendengus jijik. Walaupun Xiao Zia sangat cantik dan menggairahkan, ia tidak tertarik sama sekali karena Xiao Zia adalah roh yang menurutnya hanyalah makhluk lebih rendah daripada manusia karena dijadikan alat perang. Mendengar itu, Xiao Zia tidak menjawab sama sekali. Apakah seseorang dengan status luar biasa sepertinya peduli terhadap monyet yang tampak membuat lelucon di hadapannya? Jawabannya tentu saja tidak. Ia bahkan merasa lucu ketika melihat monyet tampak melompat dan membuat lelucon tidak penting di hadapannya. Gong Li tentu semakin marah ketika melihat Xiao Zia yang menatapnya seperti orang bodoh. Ia bersumpah untuk memberi pelajaran paling mengerikan kepada Xiao Zia. Tidak lama kemudian, pembawa acara pun melayang di udara lalu berteriak, tidak perlu membuang waktu lagi, pertarungan antara Xiao Zia melawan Gong Li, dimulai. Saat pertandingan dinyatakan dimulai, Gong Li pun langsung menghilang seketika dan muncul tepat di depan Xiao Zia. Di tangan Gong Li, sebuah pedang telah muncul lalu mengayunkannya ke arah Xiao Zia. Bilah angin, pedang Gong Li yang diselimuti oleh ki dan konsep angin, tentu semakin tajam, jika kultivator setingkatnya terkena secara telak, mereka akan terbelah. Wush! Sabit pun muncul di tangan Xiao Zia dan ia langsung mengangkatnya ke arah atas. Terang, drur, udara di sekitar keduanya tampak bergetar. Gong Li melebarkan matanya karena ia tentu langsung menggunakan kekuatan penuh untuk menjatuhkan Xiao Zia lalu berniat menyiksanya. Hanya ini yang kau punya? Tanya Xiao Zia acuh tak acuh saat ki, konsep dan kekuatan spiritual mengalir keluar dari tubuhnya. Dung! Lingkaran formasi dalam jumlah yang besar muncul di banyak tempat. Formasi pembantaian, malaikat pencabut nyawa. Banyak sosok tiba-tiba muncul dengan tombak seperti bor di tangan mereka lalu menyerang dari segala arah ke Gong Li. Bajingan! Gong Li menepis sabit Xiao Zia lalu melompat menjaga jarak sambil menghindari beberapa tusukan. Pedang angin, badai pedang. Gong Li memutar tubuhnya 160 derajat saat menggunakan tekniknya menyapu semua musuh di sekitarnya. Sraing! Bush! Angin berhembus ke segala arah. Semua angin tersebut tampak membentuk bilah pedang lalu memotong-motong semua sosok yang dikendalikan oleh Xiao Zia. Untuk Xiao Zia, ia tersenyum kecil karena sebelum Gong Li melompat mundur, ia telah menyentuh permukaan arena dan membuat formasi di semua arena. Formasi kematian, dunia kematian. Formasi kematian, roh kematian. Dung! Semua tempat-tempat berubah yang membuat Gong Li yang memusnahkan semua musuh awalnya senang tetapi langsung muram karena tekanan mengerikan menimpanya. Xiao Zia yang berada di kejauhan, langsung melempar sabit miliknya dengan santai. Di saat itu juga, Gong Li yang ingin bergerak tiba-tiba kaku saat banyak tangan memegang kaki, tangan dan pakaiannya. Dari tangan-tangan aneh itu, hukum kematian seperti menyegel kekuatannya. Sial! Gong Li sangat marah tetapi ketika ia melihat ke arah Xiao Zia, apa yang ia temukan adalah sebuah sabit yang telah mencapai wajahnya. Sebelum ia ingin berbicara, salah satu bilah sabit langsung tertanam di kepalanya. Jelep, wush. Saat sabit Xiao Zia menembus kepala Gong Li, semua tempat berubah ke tempat semula. Pemimpin Gong Li langsung berdiri di tempat karena sangat marah melihat Gong Li tewas hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Ia merasa bahwa Gong Li terlalu meremehkan Xiao Zia dan terkena jebakan. Tidak dapat disangka bahwa roh yang bernama Xiao Zia akan begitu kuat. Kemenangan menjadi milik Xiao Zia, teriak pembawa acara dengan antusias. Xiao Zia mengendalikan sabitnya lalu itu membawa mayat Gong Li ke hadapannya. Tanpa malu sedikit pun, ia langsung mengambil cincin ruang lalu memeriksanya. Oh, kekayaan semut ini mencakup kekayaan kultivator Raja Abadi. Batin Xiao Zia lalu menyimpan cincin ruang. Ia mengibaskan sabitnya lalu mayat Gong Li terlempar ke samping. Setelah itu, Xiao Zia datang ke depan pemimpin musuh. Ia hanya menjulurkan tangannya ke arah pemimpin musuh dengan tatapan acuh tak acuh.
Ia tidak takut bahwa benda yang diberikan akan sedikit karena jika musuh melakukan itu, dia akan mati terkena kutukan darah. Pemimpin kelompok itu pun memasang ekspresi muram lalu melempar cincin ruang ke Xiao Zia. Apakah kau ingin melanjutkan? Bagaimana jika aku memberikan keringanan? Dua kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah akan bekerja sama melawanku. Dan jika aku menang, tentu saja setengah hartamu yang lainnya menjadi milikku, ucap Xiao Zia saat melihat isi cincin ruang lalu ia terkekeh kecil. Provokasi Xiao Zia menyulut amarah ketiganya. Bos, kami akan melawan roh rendahan ini. Gong Li hanya terkena jebakan sebelumnya. Jika kami melawannya bersama, tidak mungkin kami kalah. Ucap salah satu kultivator yang bernama Gong Mu. Ya bos, kami akan membuatnya menyesal dan menyiksanya. Ucap Gong Hu. Bos kelompok yang bernama Gong Fang pun langsung mengangguk karena ia yakin dengan kekuatan kedua bawahannya. Ia juga memperhatikan pertarungan sebelumnya dan tahu bahwa Gong Li sangat ceroboh. Baik, ayo buat perjanjian darah sekali lagi dengan syarat yang sama. Ucap Gong Fang dingin. Xiao Zia di sisi lain meringkukkan bibirnya karena tampaknya musuh terkena jebakan. Ia tentu menahan diri sebelumnya, dengan kekuatannya, ia bisa membunuh selusin kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah dalam waktu 5 menit. Apalagi itu hanya 2, sudah pasti kemenangan berada di tangannya. Bab 337. Gong Fang yang menyedihkan. Xiao Zia tentu setuju dengan apa yang dikatakan Gong Fang. Sedari awal, ia memang ingin menguras semua kekayaan kelompok Gong Fang. Selama ia tidak melawan Gong Fang, ia tidak akan kalah. Tentu kenapa Xiao Zia sangat kuat di tingkat penguasa abadi tahap awal dan bisa dengan mudah mengalahkan kultivator satu tanpa di atasnya, berkaitan dengan konsep yang ia kuasai. Ketika ia mencapai tingkat penguasa abadi tahap awal, kemampuan konsep miliknya akan langsung menerobos ke konsep tingkat kedua. Untuk kultivator di tingkat penguasa abadi tahap awal, jika mereka mampu menguasai beberapa konsep tingkat kedua di tingkat kultivasinya, maka hampir tidak ada kultivator di tingkat penguasa abadi tahap awal sampai menengah yang mampu melawannya. Perjanjian pun dibuat kembali, kali ini, demi mendapatkan hadiah dari kepala Jieyan, Gong Fang mempertahankan semua kekayaannya. Tetapi jika ia berhasil menangkap Jieyan, semua total kekayaan mereka akan berlipat ganda karena sedari awal hadiah kepala Jieyan memang cukup keterlaluan. Pertandingan selanjutnya akan diadakan kembali. Kali ini, pemenang sebelumnya roh, Xiao Zia melawan dua kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah sekaligus. Teriak pembawa acara setelah mendapatkan kabar dari pendaftaran pertarungan di arena. Semua kultivator tentu langsung sibuk karena mereka langsung membuat taruhan kembali. Sebelumnya banyak dari mereka yang kalah karena tidak menyangka bahwa Xiao Zia akan sangat mudah mengalahkan kultivator satu tanpa di atasnya. Dan kali ini, kebanyakan kultivator juga akan bertaruh pada Gong Mu dan Gong Hu karena keduanya bekerja sama melawan Xiao Zia. Walaupun Xiao Zia kuat, mereka tidak percaya bahwa roh akan mampu melawan dua kultivator satu tahap lebih tinggi darinya secara bersamaan. Xiao Zia di sisi lain, ia hanya tersenyum kecil. Tentu saja ia sudah merencanakan hal ini sedari awal sehingga ia telah mempersiapkan formasi di seluruh arena sebelumnya. Ia tidak mau membuang waktu di tempat tersebut, diperhatikan oleh semua kultivator. Untuk para penantang dan penerima tantangan diharapkan untuk masuk ke arena. Teriak pembawa acara. Xiao Zia langsung melompat ke arena begitu juga dengan Gong Mu dan Gong Hu. Saat mencapai arena, Gong Mu dan Gong Hu menatap Xiao Zia dengan dingin. Kewaspadaan keduanya sangat tinggi karena tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Sebelum pertarungan dimulai, sosok yang menjadi pemimpin alat transportasi antar bintang pun mendekat, dari kejauhan ia menatap ke arah arena dengan alis sedikit terangkat. Roh tingkat kultivasi penguasa abadi tahap awal melawan dua kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah. Menarik. Tunggu dulu, formasi tersembunyi yang telah dipersiapkan sejak awal. Sosok yang tampak seperti pria paruh baya semakin tertarik dengan Xiao Zia. Tuan, apakah ada yang salah? Apakah pertarungan itu menarik perhatian Anda? Tanya sosok lainnya yang merupakan wakil pemimpin di alat transportasi antar bintang tersebut. Tidak ada yang menarik karena begitu pertandingan dimulai, kedua kultivator itu akan tewas dalam waktu lama detik. Ujar pemimpin tersebut. Apa? Wakil pemimpin tersebut terkejut dan menatap kembali dengan seksama ke arah arena. Ia tidak dapat melacak formasi tersembunyi yang dibuat oleh Xiao Zia. Tetapi karena itu adalah keluhan antara penumpang,
mereka tidak akan ikut campur walaupun ada kecurangan seperti yang dilakukan oleh Xiao Zia yang menaruh formasi tersembunyi sebelum pertandingan dimulai. Jika itu tidak mempengaruhi ketertiban di alat transportasi antar bintang, tidak akan ada yang keberatan sama sekali. Baik, penantang Gong Hu dan Gong Mu dengan tingkat kultivasi penguasa abadi tahap menengah melawan penerima tantangan Xiao Zia dengan tingkat kultivasi penguasa abadi tahap awal, dimulai. Teriak pembawa acara yang membuat penonton bersorak. Selesai, gumam Xiao Zia saat mengangkat kakinya lalu menghentakkannya. Dung, formasi yang sangat besar muncul seketika, dan di saat itu juga, duri-duri tajam berwarna hitam dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya melesat ke arah langit. Gong Mu dan Gong Hu yang awalnya baru saja mengeluarkan pedang masing-masing langsung ditusuk tanpa perlawanan sama sekali. Xiao Zia yang menatap itu, mengayunkan sabit di tangan kanannya sekuat tenaga ke arah udara tempat Gong Mu dan Gong Hu dibawa ke langit-langit. Formasi kematian, bilah kematian. Sraing, bilah yang sangat besar pun melesat ke arah udara dan langsung menuju ke arah Gong Mu dan Gong Hu. Srak, srak, keduanya yang tidak bisa menggunakan ki karena formasi khusus Xiao Zia sebelumnya, langsung dibelah menjadi dua bagian tanpa bisa melawan sama sekali. Apa? Para kultivator yang menatap itu semuanya berteriak di tempat. Untuk wakil pemimpin alat transportasi antar bintang, ia melebarkan matanya dan menatap ke arah atasannya dengan tatapan terkejut karena waktu yang dikatakan oleh pemimpinnya bahkan lebih cepat dari detik. Ayo pergi, ada urusan yang harus kita selesaikan, ucap pemimpin alat transportasi antar bintang tersebut dan pergi ke arah tertentu diikuti oleh bawahannya. Untuk Gong Fang, wajahnya yang awalnya gelap langsung menjadi hijau. Tubuhnya sedikit gemetaran, ia tahu bahwa serangan Xiao Zia memang sangat kuat. Walaupun dirinya yang berada di arena, ia akan terluka tetapi masih bisa melawan. Namun, apa yang membuatnya takut adalah, ia tidak dapat melihat kapan Xiao Zia membuat formasi. Sungguh tidak terduga, ternyata Xiao Zia dapat melakukan hal yang dianggap sangat mustahil. Pemenang dari pertarungan ini adalah Xiao Zia. Teriak pembawa acara. Roh sialan, dia pasti curang. Bajingan, aku akan membunuhmu. Kembalikan batu roh milikku. Ayo tantang dia. Rebut kembali semua kekayaan kita yang hanya dibuang begitu saja. Para penonton yang ikut bertaruh, mengutuk Xiao Zia terus-menerus. Beberapa dari mereka tertawa lepas karena ada beberapa kultivator yang mempertaruhkan banyak kekayaan dan akhirnya mereka menang karena mereka bertaruh kepada Xiao Zia. Roh sialan, aku akan membunuhmu. Teriak Gong Fang saat auranya meledak lalu ia melesat ke arah arena karena sudah kehilangan akal sehatnya. Xiao Zia yang sedang memungut cincin ruang Gong Mu dan Gong Hu, menaikkan sedikit alisnya karena Gong Fang mencoba menyerangnya. Bodoh, gumam Xiao Zia dan tidak peduli sama sekali. Bam, Gong Fang yang menyerang, langsung ditendang tepat di wajahnya oleh seseorang, dan itu adalah petugas alat transportasi antar bintang yang mengelola bagian tersebut. Ia memiliki kekuatan tingkat Raja Abadi sehingga ia akan mudah menjatuhkan Gong Fang. Bom! Tubuh Gong Fang membentur dinding penghalang dan ia pun memuntahkan seteguk darah merah. Jika tidak mendaftar pertandingan di arena, siapapun yang mencoba menyerang dengan sengaja akan menerima konsekuensinya. Kau harus paham bahwa ini adalah peraturan yang dibuat ketika kau membeli tiket alat transportasi antar bintang, ucap sosok dengan pakaian petugas dengan nada dingin ke arah Gong Fang. Gong Fang langsung ketakutan ketika mendengar hal itu. Ia tentu tahu tentang peraturan, dan siapapun yang melakukan keributan tanpa mendaftar di pertarungan di arena, mereka sering kali dihabisi oleh para petugas. Itulah yang membuat alat transportasi antar bintang sangat nyaman karena pada penumpang menjamin keselamatan mereka. Tapi dia hanyalah roh rendahan. Ucap Gong Fang sambil menggertakkan giginya dengan kuat. Roh juga bagian dari penumpang lainnya, jadi itu tetap memiliki perawatan yang sama. Balas petugas itu dingin dan melanjutkan dengan ancaman terang-terang, sekali lagi kau melakukannya, maka nyawamu akan aku ambil. Mendengar itu, wajah Gong Fang semakin pucat dan ia mengangguk dengan patuh. Tetapi, wajahnya semakin jelek terlihat daripada tangisan ketika mendengar suara seseorang. Sesuai perjanjian, serahkan semua kekayaan yang kau miliki. Kau pasti tidak ingin mati karena kutukan darah bukan? Tanya Xiao Zia saat menghampiri Gong Fang. Gong Fang hanya dengan patuh memberikan cincin ruang miliknya setelah ia mengeluarkan pedangnya. Senjatanya memang sedari awal tidak ia pertaruhkan karena itu selalu menemaninya di saat-saat sulit. Tentu Gong Fang lebih menghargai nyawanya daripada kekayaannya.
Xiao Zia menerima cincin ruang dan langsung pergi dari tempat itu. Aku menantangmu, ucap Gong Fang karena itu cara satu-satunya untuk mendapatkan kembali semua yang ia miliki dari Xiao Zia. Apakah kau memiliki sesuatu yang dipertaruhkan? Jika kau mempertaruhkan pedang itu dan nyawamu, maka itu tidak sebanding sama sekali. Keduanya tidak lebih berharga daripada 1 juta batu roh kelas atas. Walaupun kau ingin mempertaruhkan dirimu menjadi budak seumur hidupmu, itu juga tidak cukup. Balas Xiao Zia dan langsung pergi dari arena tersebut. Gong Fang yang mendengar itu hanya bisa muntah seteguk darah merah sekali lagi karena Xiao Zia mengatakan bahwa pedangnya dan nyawanya tidak berharga, lah tahu bahwa sedari awal ia telah masuk ke dalam jebakan Xiao Zia. Bab 338. Sebelum tiba di Bintang Brahma, Xiao Zia langsung pergi dari arena ke ruangan tempat Jie Yan berada. Ia tidak takut dengan Gong Fang karena ia tahu bahwa Gong Fang tidak akan berani menyerangnya di dalam alat transportasi antar bintang. Ketika masuk ke dalam ruangan, Xiao Zia menatap dengan kosong ke arah Xia Yuer yang tertidur pulas di atas kursi yang empuk. Air liurnya menetes terus-menerus. Walaupun untuk eksistensi yang telah mencapai tingkat penguasa abadi tidak membutuhkan tidur selama berbulan-bulan, Xia Yuer berbeda karena dia sangat suka tertidur ketika memiliki waktu luang. Lalu tatapan Xiao Zia tertuju pada Xiao kecil yang sedang bermeditasi, mencoba menerobos tingkat kultivasinya terus-menerus. Anak kecil ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus menjadi bunga yang tumbuh di rumah kaca. Dia harus memiliki pengalaman pertempuran nyata. Ketika Xiao berusia 12 tahun, dia harus melakukannya dan tidak bisa terus-menerus berada di bawah perlindungan kami. Batin Xiao Zia. Umur Xiao saat ini hampir mencapai 7 tahun, di usia ini tidak masalah untuk Xiao terus berlindung. Xiao Zia tahu bahwa ketika Xiao berumur 12 tahun, kultivasinya mungkin telah mencapai tingkat jiwa abadi paling tidak sehingga dia harus melatih dirinya di luar seorang diri. Walaupun terlihat kejam, itu sudah suatu keharusan. Akan sangat berbahaya jika Xiao tidak memperluas pengalaman ketika mencapai tingkat jiwa abadi di umur 12 tahun. Merasakan kedatangan Xiao Zia, Xiao kecil membuka matanya dan melompat turun dari kursi yang empuk. Ia langsung berlari dengan kaki kecilnya menghampiri Xiao Zia. "Bibi, kau telah kembali," ucap Xiao kecil saat memeluk paha Xiao Zia. Xiao Zia sebenarnya sedikit tidak nyaman awalnya saat Xiao melakukan hal itu ketika ia pertama kali melatihnya. Tetapi, lambat laun ia tidak merasa risih lagi. "Baiklah, makanlah dahulu. Tubuhmu harus diisi dengan banyak gizi agar pertumbuhanmu bagus. Karena kau meningkatkan kultivasi tanpa adanya pertempuran, semua makanan yang kau cerna akan mengkompensasinya," ujar Xiao Zia saat menepuk kepala kecil Xiao. Xiao mengangguk patuh dengan senyum di wajahnya. Awalnya ia selalu takut dengan Xiao Zia yang menatapnya dengan dingin. Tetapi setelah lebih dari setahun, ia sudah terbiasa dan ia bahkan sangat lengket dengan Xiao Zia. Setelah Xiao Zia memberikan makanan kepada Xiao, ia kembali bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu kurang dari setengah tahun. Setelah Jie Yan bangun dari kultivasi, ia yakin akan mencapai tingkat penguasa abadi tahap menengah. Untuk Xia Yuer, walaupun ia lebih sering tidur, dengan warisan yang ia miliki serta sumber daya dari Jie Yan, ia tidak akan kesulitan mencapai prestasi Xiao Zia untuk menerobos ke tingkat penguasa abadi tahap menengah. Alat transportasi antar bintang terus terbang ke arah Bintang Brahma. Waktu terus berlalu, tanpa sadar, Bintang Brahma semakin dekat. Setengah tahun kemudian, Jie Yan yang berada di ruang kultivasi walaupun terus mempelajari konsep waktu, ia masih mengetahui waktu yang telah ia lewati selama berkultivasi. Di waktu tertentu, Jie Yan membuka matanya dan tersenyum kecut. Konsep waktu sangat sulit untuk dipelajari. Jie Yan menggelengkan kepalanya karena ia gagal mencapai konsep waktu tingkat kedua. Ia merasa bahwa butuh waktu lebih dari setahun kultivasi pintu tertutup agar ia mampu mempelajarinya. Walaupun begitu, Jie Yan tidak kecewa sama sekali. Ia tidak memiliki giok pemahaman konsep waktu sehingga ia akan memakan waktu lama mencapai konsep waktu tingkat kedua. Jika ia mencapainya dalam 1 tahun, itu sudah dianggap sangat luar biasa. Meskipun Jie Yan tidak mencapai pemahaman konsep waktu tingkat kedua, bukan berarti tidak ada perkembangan. Walaupun ia belum bisa menggunakan kemampuan waktu yang nyata, setidaknya itu masih berpengaruh pada mata dewa miliknya. Kemampuan mata dewa miliknya meningkat pesat ketika ia menggunakan konsep waktu di matanya.
Dan kemampuan pasif yang dimilikinya, ketika Jie Yan dalam pertarungan, ia bisa melihat gambaran samar pergerakan musuh selanjutnya. Awalnya mata dewa hanya bisa digunakan untuk memprediksi, itu seperti mata dewa miliknya merangsang otaknya lalu memerintahkan tubuhnya untuk bergerak ke tempat yang lebih baik ketika berada di dalam pertarungan. Namun kini, Jie Yan sudah mampu melihat secara samar pergerakan musuh selanjutnya. Tidak seperti sebelumnya yang tampak seperti mengandalkan insting. Beberapa hari lagi kemungkinan alat transportasi antar bintang akan mencapai bintang Brahma. Batin Jie Yan dan perlahan berdiri. Ia pun langsung keluar dari ruang kultivasi karena tidak ada gunanya melanjutkan memahami konsep waktu saat ini. Selain dari itu, dalam beberapa bulan lagi ia akan mampu berkultivasi secara normal, yang artinya dalam waktu lebih dari 1 bulan, ia akan dapat mengambil langkah terobosan ke tingkat penguasa abadi tahap menengah. Ketika keluar dari ruang berkultivasi, Jie Yan menatap Xiao Zia dan Xia Yuer dan menghela nafas panjang karena keduanya sudah mencapai tingkat kultivasi penguasa abadi tahap menengah. Guru, Xiao kecil yang kini berusia 7 tahun langsung berlari ke arah Jie Yan lalu memeluknya. Setelah hampir 2 tahun meninggalkan bintang Tianyu, ia sudah hampir melupakan kejadian di masa lalu. Oh, Xiao kecil, kultivasimu telah mencapai alam raja. Luar biasa. Jie Yan sedikit terkejut karena ia ingat bahwa Tang Yuha mencapai tingkat alam raja ketika berusia hampir 10 tahun. Xiao kecil tampak malu-malu ketika Jie Yan memujinya. Tentu ia sangat senang karena hanya Jie Yan yang memujinya. Untuk Xiao Zia, dia tidak mengatakan apa-apa sementara Xia Yuer yang tidak mau kalah, selalu membanggakan dirinya sendiri. Jie Yan, dalam waktu 3 hari, alat transportasi antar bintang akan mencapai bintang Brahma. Apakah kau sudah merencanakan sesuatu tentang hal itu? Aku merasa bahwa jika kita ikut mendarat bersama alat transportasi antar bintang ini, kita akan disergap oleh banyak kultivator, ucap Xiao Zia. Xiao kecil yang mendengar itu, sedikit pucat karena ia ingat bahwa mereka terus-menerus diburu oleh musuh. Ya, aku telah membuat rencana. Beberapa jam sebelum alat transportasi antar bintang mendarat di bintang Brahma, kita akan bergerak di kekosongan. Aku ingin kau mempersiapkan formasi terkuat yang kau miliki untuk bisa membuatku bertahan di ruang hampa. Selain dari itu, ketika hendak mencapai bintang Brahma, aku harus menahan gesekan tubuhku dengan atmosfer bintang Brahma. Xiao kecil akan pergi bersamaku, jika tidak ada perlindungan ketika mendarat, sesuatu yang buruk akan terjadi, ucap Jie Yan dengan wajah serius. Aku tahu kau akan memintaku melakukan itu. Aku sudah menciptakan formasi baru untuk melindungi tubuhmu ketika memasuki atmosfer bintang Brahma. Tanpa perlindungan Ki Kaisar Abadi, kau tidak akan terluka, begitu juga dengan Xiao, ujar Xiao Zia. Layak untuk roh Dewi Kematian yang melegenda. Batin Jie Yan karena kemampuan formasi Xiao Zia bisa dikatakan sebagai nomor 1 bahkan di alam roh. Bab 339. Gong Fang mengikuti. Kemampuan Xiao Zia dalam membuat formasi tidak diragukan lagi merupakan yang terbaik. Tidak peduli itu formasi serangan, pertahanan, perlindungan, buff dan sebagainya, Xiao Zia akan dapat menciptakannya jika diberi waktu yang cukup. Ini seperti penciptaan teknik kuat. Di 33 surga, hanya beberapa eksistensi seperti itu yang terlihat. Contohnya adalah Zhou Tiancheng. Dengan otak terbaik dalam sejarah, Zhou Tiancheng dapat menciptakan benda-benda berteknologi tinggi jika diberi waktu. Dan satu fakta penting tentang Zhou Tiancheng, dia adalah pencipta alat transportasi antar bintang di zaman kuno agar siapapun dapat berpergian ke bintang lainnya. Zhou Tiancheng diakui memiliki kepintaran lebih maju puluhan juta tahun ketika di masanya. Bisa dikatakan, ketika para kultivator masih berpergian dengan sebuah artefak, Zhou Tiancheng sudah menciptakan alat transportasi antar bintang, bahkan beberapa lebih cepat daripada artefak yang digunakan sebagai kendaraan antar bintang. Walaupun alat transportasi antar bintang mengikuti prinsip artefak berupa kendaraan, bahan energi yang digunakan sangat mudah dicari, tidak seperti artefak yang memiliki bahan khusus agar dapat digunakan. Apakah kau tahu di mana lokasi di dalam alat transportasi antar bintang agar aku dapat menembus ruang menggunakan konsep ruang? Tanya Jie Yan. Ya, aku sudah mengetahuinya. Di dekat lokasi kabin paling biasa, terdapat celah perisai alat transportasi antar bintang. Biasanya itu digunakan untuk pembuangan sisa bahan bakar berbahaya ke ruang hampa.
Celah perisai tersebut selalu bocor karena sisa bahan bakar dibuang dari waktu ke waktu, ujar Xiao Zia. Jie Yan merasa lega karena Xiao Zia sangat dapat diandalkan. Jika ia melakukannya seorang diri, ia mungkin membutuhkan waktu mencari tempat itu. Bahkan jika ia menemukannya, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa agar dapat bergerak di ruang hampa. Walaupun bisa, ia mungkin akan tewas ketika memasuki atmosfer bintang Brahma yang merupakan alam abadi tingkat tinggi. Aku akan mempersiapkan formasi untuk digunakan. Xiao Zia langsung berbicara dan menutup matanya. Lingkaran formasi besar tercipta di kedua telapak tangannya dan itu perlahan menyusut lalu kekuatan spiritual terus diserap dari waktu ke waktu. Melihat itu, Jie Yan hanya diam dan mengalihkan pandangannya ke arah Xia Yuer yang melihat Xiao Zia dengan tatapan cemberut. Tentu saja Xia Yuer sedikit kesal karena Xiao Zia lah yang tampaknya membuat mereka tetap selamat kali ini. Perasaan seperti itu sungguh menyebalkan menurutnya. Ia adalah saingan Xiao Zia, kenapa ia tidak mampu melakukan hal itu? Yuer, tampaknya kau telah mencapai tingkat penguasa abadi tahap menengah. Sungguh hebat, kekuatanmu kali ini sudah lebih tinggi dariku. Seru Jie Yan seolah-olah terkejut. Ia tentu tahu bahwa Xia Yuer sedang kesal sehingga ia memujinya. Mendengar itu, Xia Yuer yang awalnya tidak puas, langsung menyeringai sambil menaruh kedua tangan kecilnya di pinggang. Kepalanya sedikit terangkat lalu berkata dengan sombong, tentu saja putri ini hebat. Asal kau tahu, putri ini menembus tingkat penguasa abadi tahap menengah seminggu lebih awal dari wanita itu. Mata Xiao Xiao kecil berkedip beberapa kali ketika melihat roh peri mungil tersebut membanggakan dirinya sekali lagi. Bisa dikatakan, ia sudah bosan mendengar Xia Yuer memuji dirinya sendiri. Kakak besar sungguh luar biasa. Apakah aku bisa melakukan hal seperti itu? Batin Xiao Xiao kecil. Jika Jie Yan mengetahui pemikiran Xiao Xiao kecil, ia akan tersedak karena apa yang dilakukan oleh Xia Yuer tentu tidak hebat, malah itu sungguh memalukan. Waktu terus berlalu, tanpa sadar hampir 3 hari setelah Xiao Zia membuat formasi untuk Jie Yan. Dan ketika selesai, Xiao Zia menyerahkan kunci pembukaan formasi yang ia letakkan di tubuh Jie Yan. Sudah waktunya, batin Jie Yan. Ia menatap ke arah Xiao Zia dan Xia Yuer dan keduanya pun mengangguk lalu memasuki ruang jiwa. Sementara itu, Jie Yan menggendong Xiao Xiao yang sudah lebih besar dari 2 tahun yang lalu. Ia keluar dari ruangan tersebut bergerak ke arah tempat yang telah dikatakan oleh Xiao Zia sebelumnya. Tidak ada yang memperhatikan Jie Yan berjalan perlahan ke arah kabin paling rendah. Saat berjalan perlahan, suara seseorang menggema di seluruh alat transportasi antar bintang. Penumpang yang terhormat, dalam waktu 20 menit, alat transportasi antar bintang akan memasuki bintang Brahma. Silakan kembali ke ruangan masing-masing dan mengaktifkan perisai ruangan agar tidak terjadi kecelakaan. Suara itu berbicara sebanyak 2 kali tetapi Jie Yan tidak peduli. Ia terus berjalan ke arah tempat pembuangan bahan bakar tanpa diperhatikan oleh siapapun. Di satu tempat, seorang kultivator yang terus-menerus memasang wajah marah pun perlahan berjalan ke arah kabin biasa. Kultivator tersebut tidak lain adalah Gong Fang. Setelah kekalahan dari Xiao Zia, ia sangat menderita dan mencari masalah kepada kultivator setingkat dirinya beberapa kali. Jika ia tidak melakukannya, tanpa asupan ki dari batu roh, ia harus membeli makanan. Tetapi ia tidak memiliki apa-apa yang membuat kehidupannya dalam beberapa bulan sangat tragis. Itu tentu akan terjadi karena di dalam alat transportasi antar bintang, jumlah ki sangat kecil, tidak seperti di sebuah dunia yang memiliki vena batu spiritual yang membuat semua tempat diisi oleh ki. Hal ini membuat semua penumpang mengkonsumsi ki dari batu roh agar bertahan hidup walaupun jumlah yang dikonsumsi sebenarnya sangat kecil. Namun, untuk Gong Fang yang tidak memiliki apa-apa, sudah pasti sangat menderita. Bocah sialan. Mereka tidak keluar dari waktu ke waktu. Tidak masalah, ketika mencapai bintang Brahma, aku akan langsung membunuhnya. Batin Gong Fang marah. Saat Gong Fang hendak mendekat ke ruangan miliknya, ia menaikkan sedikit alisnya ketika menatap seseorang dengan jubah dan topi bambu membawa gadis kecil ke arah tertentu di sekitar kabin biasa. Mata Gong Fang melebar karena ia ingat Jie Yan menggunakan penampilan seperti itu sebelumnya. Senyum kejam terlihat di wajahnya dan ia langsung bergegas mengikuti Jie Yan dengan hati-hati. Tentu Gong Fang tidak akan melewatkan kesempatan kapanpun itu untuk membalas dendam. Sementara itu, Jie Yan yang bergerak di antara kultivator, langsung berbelok ke arah tertentu, tempat pembuangan bahan bakar.
Ketika Jie Yan terus bergerak, ia menyipitkan matanya saat mendengar suara Xiao Zia. Jie Yan, seseorang mengikutimu. Dia adalah kultivator tingkat penguasa abadi tahap akhir yang memburumu sebelumnya dan ikut naik ke alat transportasi antar bintang. Mendengar itu, Jie Yan langsung bergerak, mempercepat kecepatannya ke arah tempat yang dikatakan oleh Xiao Zia. Dan Gong Fang yang ada di belakang, tentu langsung mengikuti. Tidak lama kemudian, Jie Yan telah mencapai tempat pembuangan bahan bakar. Tempat itu tampak biasa, namun terdapat sebuah pipa raksasa. Dalam waktu 1 menit sekali, gumpalan energi kotor akan dibuang dari pipa raksasa tersebut. Drurt, getaran kecil terjadi dan di saat itu juga, aura yang sedikit tidak sedap, yaitu Qi yang sangat kotor tampak bergerak di dekat Jie Yan. Setiap pembuangan akan memakan waktu kurang dari 10 detik. Jie Yan, dia datang. Jie Yan memasang wajah muram ketika melihat gumpalan Qi kotor yang dibuang ke pipa raksasa. Ia langsung berbalik dan jika ia melakukan sedikit kesalahan, musuh mungkin melakukan sesuatu yang membuat rencananya berantakan. Akhirnya aku menemukanmu, ucap Gong Fang dingin ketika ia muncul di jarak hampir 10 meter dari Jie Yan. Bab 340. Melawan Gong Fang. Akhirnya aku menemukanmu, ucap Gong Fang dingin. Auranya sedikit bocor saat ini dan mencoba menekan Jie Yan. Alasan Jie Yan memasang wajah muram, bukan karena kekuatan Gong Fang. Tetapi karena ia sedang membawa Xiao Xiao. Dan jika Gong Fang menjadi gila, kemungkinan dia akan menghancurkan pipa besar tersebut tanpa peduli dengan konsekuensinya. Mati. Gong Fang tahu bahwa tempat itu tidak akan diawasi oleh petugas sehingga ia langsung menyerang sebelum ada yang datang. Mata Jie Yan dingin seketika. Dengan mata dewa, ia dapat melihat pergerakan Gong Fang dengan jelas. Ia pun langsung memegang Xiao Xiao dengan tangan kiri lalu mengeluarkan pedangnya menahan serangan. Terang, bush, Qi dan konsep meledak ke segala arah. Itu membuat tempat tersebut bergetar. Melihat bahwa Jie Yan hanya didorong mundur, Gong Fang sedikit terkejut dan berbicara, lumayan, kau tampaknya memiliki keahlian. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau mencoba pergi menggunakan pipa besar itu? Kau memang cukup gila, tetapi itu tidak akan terjadi jika aku menghancurkannya. Kau pasti tahu jika kau melakukannya, maka semua petugas akan memburumu. Balas Jie Yan saat mencoba bertahan dari tekanan Gong Fang. Ketika kepalamu ditukarkan dengan hadiah, kompensasi kerusakan akan dapat diganti dengan mudah. Ucap Gong Fang dengan nada kejam. Mendengar itu, Jie Yan hanya menyerit. Yuer, gumam Jie Yan. Di saat itu juga, Xia Yuer muncul dari dalam ruang jiwa dan telah membuat formasi untuk menyerang. Formasi cahaya, pedang cahaya. Saat lingkaran formasi tercipta, sebuah pedang langsung melesat ke arah kepala Gong Fang. Gong Fang mendengus dingin. Ia tentu telah mewaspadai kehadiran roh Jie Yan, langsung melompat mundur menjaga jarak. Tetapi, Jie Yan yang melihat itu tentu langsung menyerang. Seni rahasia, penghancuran ilahi. Sraing, blar. Petir hitam meledak ke segala arah. Karena tempat ia menyerang bukan di arah tempat pembuangan bahan bakar, ia tidak khawatir sama sekali. Dan tentang kerugian bagi alat transportasi antar bintang yang ia buat, ia tidak peduli karena sebentar lagi ia akan keluar melalui pipa pembuangan bahan bakar dalam waktu kurang dari 5 detik lagi. Gong Fang terkejut dengan serangan Jie Yan karena itu cukup kuat. Ia tidak menuangkan bahwa tingkat kultivasi Jie Yan yang hanya berada di level penguasa abadi tahap awal akan mampu mengeluarkan teknik seperti itu. Pedang angin, badai pedang. Gong Fang mengerahkan semua kekuatannya dan menyerang ke arah serangan Jie Yan. Sraing, blar. Serangan Jie Yan langsung dihancurkan dan serangan Gong Fang terus bergerak ke arah Jie Yan. Seni kehancuran, perisai Yin Yang. Jie Yan tidak ingin serangan tersebut mengarah ke pipa pembuangan. Jika itu hancur, maka ia tidak bisa melarikan diri. Duar, duar, duar. Bila-bila angin ditahan oleh perisai Yin Yang dan Jie Yan pun langsung mengendalikan perisai Yin Yang karena waktu tersisa 3 detik lagi. Xia Yuer juga langsung membuat lingkaran formasi untuk menghentikan pergerakan Gong Fang. Formasi cahaya, segel 4 pilar. Dung, 4 pilar muncul dan langsung mengunci pergerakan Gong Fang. Sementara itu, perisai Yin Yang yang dikendalikan oleh Jie Yan melesat ke arah Gong Fang. Di saat itu juga, Jie Yan menatap ke arah pipa pembuangan. Ia langsung mengerahkan kekuatan ruang untuk membuka pengalang. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang.
Duar, perisai Yin yang menabrak Gong Fang yang dikunci oleh segel Xia Yuer, telah merasakan sakit luar biasa di tubuhnya karena menerima serangan secara langsung. Ia tidak pernah menyangka bahwa Jie Yan dengan kekuatan 2 tahap di bawahnya akan dapat melukainya sedemikian rupa. Namun, ketika Gong Fang yang menyetabilkan tubuhnya ingin menyerang, gaya hisapan mengerikan muncul di pipa pembuangan. Jie Yan langsung menarik Xia Yuer ke dalam ruang jiwa lalu ia mengaktifkan 2 formasi yang diberikan oleh Xiao Zia di tubuhnya. Wush! Ketika ki kotor yang dibuang selesai, Jie Yan langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke arah pipa pembuangan. Ia menggunakan konsep ruang di semua tubuhnya, membentuk sebuah bola abu-abu. Ketika penghalang alat transportasi antar bintang hancur di satu titik tertentu, semua udara yang ada di alat transportasi antar bintang pun langsung disedot ke ruang hampa. Gong Fang yang ditarik, sangat ketakutan saat ini. Ia mencoba terbang ke arah dalam tetapi kekuatan hisapan sangat mengerikan. Jie Yan di sisi lain, telah terbang keluar dari pipa pembuangan bersama dengan Xiao Xiao dan langsung memasuki ruang hampa. Ia dapat merasakan konsep ruang miliknya dikikis dengan kecepatan tinggi, namun formasi Xiao Zia langsung menghalangi pengikisan konsep yang membuat Jie Yan tenang. Tolong! Gong Fang sangat ketakutan saat ini karena jika ia memasuki ruang hampa, tubuhnya akan langsung meledak karena tekanan. Ki miliknya tidak akan bisa melindunginya dari bahaya ruang hampa. Wush! Satu sosok tiba-tiba muncul dan mengarahkan telapak tangannya ke arah pelindung alat transportasi antar bintang yang bocor. Kekuatan ki tingkat kaisar abadi pun meledak lalu ki tersebut menutupi kebocoran perisai yang terhubung ke ruang hampa. Gong Fang yang berada di dalam pipa, merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya. Jika pria itu datang terlambat 1 detik saja, ia akan memasuki ruang hampa dan langsung tewas. Tuan, apa yang terjadi? Wakil pemimpin pun bertanya dengan nada terkejut. Pemimpin alat transportasi antar bintang tidak menjawab dan menatap Gong Fang dengan dingin. Katakan apa yang terjadi, jika kau berbohong, maka nyawamu adalah taruhannya. Ancam pemimpin alat transportasi antar bintang tersebut ketika menatap Gong Fang dengan niat membunuh. Gong Fang ketakutan setengah mati dan langsung menceritakan apa yang terjadi. Walaupun lukanya cukup parah karena ledakan perisai Yin Yang, ia tetap menahannya. Penumpang bernama Jie Yan, sungguh keberanian luar biasa karena melakukan hal itu terhadap alat transportasi antar bintang yang aku kuasai. Ketika mencapai bintang Brahma, buru dia. Perintah pemimpin alat transportasi antar bintang tersebut kepada bawahannya. Baik, wakil pemimpin tahu apa yang harus dilakukan dan mencari informasi tentang Jie Yan. Sementara itu, pemimpin alat transportasi antar bintang, menatap kembali ke arah Gong Fang lalu menunjuk ke arah Gong Fang dengan jari telunjuk dan tengah. Blar, tubuh Gong Fang meledak seketika, dengan tingkat kultivasi kaisar abadi puncak, pemimpin alat transportasi antar bintang tersebut tidak akan mentolerir apa yang dilakukan oleh Gong Fang karena mencoba memulai pertikaian. Selain dari itu, Jie Yan juga menjadi targetnya saat ini. Karena kau telah melakukan hal itu, maka kau akan menjadi musuh kami. Tidak ada pernah yang berani melakukan hal itu. Kami telah memberikan pelayanan baik, tetapi kau mencoba merusak penghalang yang mengakibatkan ancaman nyawa kepada semua penumpang. Mulai sekarang, kau akan terdaftar sebagai individu gelap, informasimu akan diketahui oleh semua petugas alat transportasi antar bintang. Dan kau akan tahu kenapa tidak pernah ada yang mencoba mencari masalah dengan kami. Ucap pemimpin alat transportasi antar bintang tersebut saat ia memperbaiki pelindung lalu menghilang seketika untuk mempersiapkan informasi tentang Jie Yan yang akan diberikan kepada seluruh petugas dan juga organisasi yang menjalankan bisnis alat transportasi antar bintang. Bab 341. Memasuki bintang Brahma. Jie Yan tidak tahu bahwa dirinya telah menjadi target kelompok penguasa yang menguasai alat transportasi antar bintang di wilayah barat alam abadi. Saat ini Jie Yan yang dilindungi oleh konsep ruang dan formasi, bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan penuhnya. Alat transportasi antar bintang yang sangat cepat pun membutuhkan waktu hampir 10 menit sebelum ia keluar dari alat transportasi antar bintang tersebut untuk mencapai bintang Brahma. Untuk Jie Yan, bisa dipastikan bahwa ia membutuhkan waktu setidaknya hampir 1 jam bergerak di ruang hampa. Tetapi formasi yang dibuat oleh Xiao Zia tentu mampu menahan ruang hampa dalam waktu tersebut. Untuk konsep ruang Jie Yan, bisa dipastikan bahwa itu hanya bisa bertahan dalam waktu kurang dari 10 menit. Hal itu sangat biasa terjadi karena Jie Yan tidak memiliki persediaan konsep yang besar.
Untuk formasi yang dibuat oleh Xiao Zia, dikarenakan itu diciptakan selama 3 hari, bisa dipastikan bahwa persediaan energi untuk menghalangi ruang hampa dapat bertahan sangat lama. Bergerak di ruang hampa memang sangat sulit. Bahkan dengan kultivasi tingkat Kaisar Abadi hanya dapat bertahan selama kurang dari setengah jam. Batin Jieyan dan terus terbang ke arah bintang Brahma berada. Ia tentu tahu posisi bintang Brahma karena melihat alat transportasi antar bintang yang ia naiki sebelumnya bergerak ke arah tersebut. Xiao Xiao di sisi lain tampak sangat penasaran dan menatap ke arah semua tempat. Apa yang ia lihat sejauh mata memandang hanya tempat berwarna hitam dengan bintik-bintik terang di semua tempat. Ketika telah bergerak selama hampir 1 jam, Jieyan dapat merasakan bahwa konsep miliknya mulai dikikis kembali karena formasi milik Xiao Zia juga telah perlahan dikikis. Dan di saat itu juga, Jieyan telah melihat sebuah dunia yang sangat besar. Dunia tersebut berwarna biru laut bercampur putih oleh awan, itu menandakan bahwa dunia tersebut sangat subur. Namun ada beberapa bagian yang terlihat gelap. Itu bukan karena matahari tidak menyinari bagian tersebut, melainkan itu karena tempat khusus. Xiao Xiao, berpegangan yang kuat karena kita akan segera memasuki bintang Brahma. Ucap Jieyan saat meningkatkan output konsep ruang yang ia gunakan agar tubuhnya dan Xiao Xiao tidak terluka oleh gesekan atmosfer bintang Brahma ketika ia memasuki dunia tersebut. Xiao Xiao yang mendengar itu, langsung memeluk Jieyan dengan erat. Dan Jieyan pun langsung memasuki atmosfer bintang Brahma. Di saat itu juga gaya hisapan mengerikan menariknya ke dalam. Konsep ruang yang ia gunakan tampak tidak mampu melawan. Ini menandakan bahwa hanya dengan Ki Kaisar Abadi seseorang dapat menebus atmosfer sebuah dunia alam abadi tingkat atas. Jika hanya konsep ruang, itu sangat sulit melakukannya. Tetapi jika Ki Kaisar Abadi dipadukan dengan konsep ruang, itu akan jauh lebih mudah menembus atmosfer dunia dan jangka waktu bertahan di ruang hampa jauh lebih lama. Wush! Jieyan merasakan panas di kulitnya ketika terus bergerak ke arah dalam bintang Brahma. Ia menggunakan kinya untuk melindungi Xiao Xiao karena tubuh Xiao Xiao tidak akan mampu menahan panas tersebut. Layaknya sebuah meteor, Jieyan terus melesat ke arah bawah. Dan tidak sampai 5 menit kemudian, ia pun mendekat ke arah permukaan. Jieyan dengan paksa menggunakan kekuatan darah miliknya. 6 sayap pun muncul di punggungnya dan itu langsung mengepak untuk menghentikan tubuhnya menabrak permukaan tanah seperti meteor. Bom! Ketika Jieyan mendarat dengan kedua kakinya, kawah yang cukup besar tercipta. Ia merasa tulang kakinya hampir saja patah. Formasi yang digunakan oleh Xiao Zia padanya juga hampir hangus terbakar oleh gesekan udara di atmosfer bintang Brahma. Jika aku tidak menghentikan tubuhku dengan sayap dan ki milikku, kakiku pasti akan patah. Batin Jieyan dengan sedikit keringat menetes di dahinya dan wajahnya sedikit pucat. Selain dari rasa sakit di kedua kakinya, penggunaan konsep ruang yang berlebihan membuatnya sangat lelah. Tempat Jieyan mendarat adalah tempat sepi, tidak terlalu subur, hanya ditumbuhi oleh beberapa pepohonan dan tumbuhan biasa. Selain dari itu, lokasi tersebut tidak terlalu jauh dari laut. Guru, apakah guru tidak apa-apa? Xiao Xiao sedikit khawatir dan menggunakan sapu tangan membersihkan wajah Jieyan yang dipenuhi oleh keringat, lah tahu betapa berbahayanya mendatar dari ruang hampa ke sebuah dunia. Jieyan merasa sedikit hangat karena tampaknya murid yang ia terima secara tidak sengaja memang murid yang sangat perhatian. Guru tidak apa-apa Xiao Xiao. Balas Jieyan sambil tersenyum lalu langsung terbang ke arah acak untuk mencari tempat perlindungan sementara. Setelah kepergian Jieyan dalam waktu kurang dari 5 menit, sekelompok kultivator mendekat ke arah tersebut. Sebuah meteor. Apakah meteor itu berharga? Salah satu kultivator pun langsung mencari ke dalam kawah tetapi tidak menemukan apa-apa yang membuatnya bingung. Ini bukan meteor. Ada fluktuasi konsep ruang di sini yang artinya seorang kultivator Kaisar Abadi belum lama mendarat di sini. Salah satu kultivator lainnya berbicara dengan nada acuh tak acuh. Tingkat Kaisar Abadi. Tampaknya dia cukup berbakat karena mampu menanggung beban pendaratan. Tidak semua kultivator Kaisar Abadi mampu melakukannya jika memasuki bintang tingkat tinggi. Biasanya salah satu kaki mereka akan tertinggal ketika mendatar, ujar kultivator lainnya. Semua yang ada di sana mengangguk dan pemimpin kelompok tersebut pun berkata dengan nada dingin, siapapun dia, cari dia karena mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Setelah pemimpin kelompok tersebut berbicara, semuanya mengangguk lalu menghilang seketika dari tempat tersebut.
Bintang Brahma adalah dunia yang sangat keras, walaupun itu alam abadi tingkat tinggi dan jumlah kultivator di dalamnya tidak sebanyak bintang Tianyu, persaingan sumber daya sangat ketat. Ini juga disebabkan oleh tiga kekuatan besar di bintang Brahma yang mengendalikan semua sumber daya. Dan tentu saja salah satunya dan yang terkuat di antara ketiganya adalah kuil Buddha, yang dipimpin oleh biksu kuat, salah satu kultivator terkuat di wilayah barat alam abadi. Dikatakan bahwa kuil Buddha lebih kuat daripada sekte pedang, dan salah satu lagi kekuatan besar di bintang Brahma adalah kekuatan besar yang mampu bersaing secara seimbang dengan sekte pedang utama. Di daerah terpencil, tepatnya di pinggiran hutan cukup jauh dari laut, Jie Yan telah menemukan tempat persembunyian yang cocok dan memanggil Xiao Zia dan Xia Yuer keluar dari ruang jiwa. Apakah ini bintang Brahma? Xia Yuer sedikit tertarik dan menatap ke arah luar tempat persembunyian. Ini memang bintang Brahma. Sudah sangat lama aku tidak datang ke dunia ini. Dan tampaknya kuil Buddha juga tetap memegang kekuasaan di dunia ini, ucap Xiao Zia sambil menghela nafas panjang ketika mengingat masa lalu. Zia, apakah ada tempat yang menarik perhatianmu di dunia ini? Tanya Jie Yan yang duduk di permukaan tanah. Tentu saja ada. Kuil Buddha memiliki sumber daya mengerikan yang mampu membuat kekuatan tubuh mereka menjadi yang terkuat di wilayah barat alam abadi. Selain dari itu, sekte yang ingin aku kunjungi juga memiliki tempat menarik lainnya yang pasti akan membuat kita bertiga menjadi kuat lebih cepat. Selain dari itu, tempat menarik lainnya adalah tempat yang dikuasai oleh salah satu pangeran iblis di alam abadi. Ucap Xiao Zia. Bab 342. Bertemu Iblis. Bintang Brahma, Pangeran Iblis. Wajah Jie Yan berkerut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Zia. Ya, gerbang dunia lain selalu terbuka di alam abadi. Tidak seperti di bintang Sein karena itu dikunci dan disegel oleh ayah untuk beberapa alasan. Di wilayah barat alam abadi, salah satu pangeran iblis duduk di bintang Brahma. Dan satunya lagi sudah pasti berada di tempat penguasa wilayah barat alam abadi tinggal. Aku akan memberitahumu tentang sesuatu, di alam abadi para iblis diakui sama seperti roh, mereka juga berbaur di alam abadi walaupun mereka tetap dikucilkan. Dan di bintang Brahma, kuil Buddha ada untuk menekan iblis agar tidak mencoba menguasai alam abadi seperti di masa lalu. Bisa dikatakan, di wilayah barat alam abadi terdapat setidaknya 10 kekuatan besar saling bersaing. Dan salah satunya adalah kelompok iblis yang dipimpin oleh seorang pangeran iblis walaupun aku tidak tahu siapa dia karena mungkin sudah berubah seiring berjalannya waktu, ujar Xiao Zia. Jika seperti itu, bukankah ada eksistensi campuran antara iblis dan manusia? Tanya Jie Yan dengan mata menyipit. Ya, memang ada, tetapi mereka pasti dikucilkan oleh kedua ras sehingga darah campuran iblis dan manusia jarang terlihat. Tetapi ada kalanya eksistensi campuran seperti itu menjadi sangat kuat. Di masa lalu pernah muncul iblis campuran, dan dia dapat bersaing dengan salah satu penguasa walaupun akhirnya dia jatuh. Balas Xiao Zia. Jie Yan mengangguk mendengar hal itu dan berbicara kembali, aku akan memulihkan kekuatanku dan menyembuhkan kakiku terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mencari tempat kenalanmu berada. Xiao Zia mengangguk karena ia juga tidak tahu di mana mereka mendarat saat ini. Jika ia menghampiri kota terdekat, ia akan langsung tahu ke arah mana mereka harus pergi. Jie Yan tidak membuang waktu dan langsung mulai memulihkan kekuatannya. Untuk penyembuh kakinya, ia tidak khawatir karena jika itu luka kecil, ia akan selalu pulih dengan sangat cepat hanya dengan bermeditasi. Dan ini adalah kekuatan unik yang bersemayam di dalam tubuhnya walaupun itu hanya untuk segi penyembuh, yaitu garis darah Phoenix Surgawi. Walaupun Jie Yan tidak dapat menggunakan kemampuan Phoenix yang merupakan elemen api, ia masih mewarisi kemampuan penyembuhan diri yang cukup keterlaluan. Hanya beristirahat di beberapa waktu, luka parah juga akan sembuh dengan cepat. Dalam waktu 1 hari kemudian, Jie Yan pun membuka matanya karena kekuatannya telah pulih ke puncaknya. Apakah kita akan langsung pergi? Tanya Xiao Zia. Ya, kita tidak bisa membuang waktu. Aku juga ingin meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Karena kau mengatakan bahwa di bintang Brahma hanya untuk kultivator tingkat Raja Abadi yang memiliki pijakan tertentu, ujar Jie Yan. Xiao Zia mengangguk dan langsung masuk ke ruang jiwa. Ia akan terus memperhatikan daerah sekitar jika ada musuh yang mendekat melalui ruang jiwa. Untuk Xia Yuer, ia hanya duduk di kursi VIP-nya, sementara Xiao Xiao, Jie Yan langsung menggendongnya karena Xiao Xiao tidak akan bisa terbang di alam abadi.
Jie Yan keluar dari tempat persembunyian dan menatap ke arah hutan yang tidak terlalu lebat, langsung terbang ke udara, untuk bepergian di alam abadi tingkat tinggi. Kekuatan yang terkuras tentu semakin besar bahkan ketika terbang. Inilah hukum yang mengatur alam abadi. Semakin kuat dunianya, semakin kecil kekuatan perusak yang dapat dikeluarkan. Kecepatan Jie Yan dibandingkan ketika berada di bintang Tianyu juga melemah sedikit di bintang Brahma. Ini membuktikan tekanan di bintang Brahma beberapa kali lipat lebih tinggi. Layak menjadi alam abadi tingkat tinggi. Batin Jie Yan dan terus terbang ke arah acak membawa Xiao Xiao bersamanya. Tidak sampai setengah hari kemudian, ketika Jie Yan sedang terbang di udara, ia melihat dengan mata dewa miliknya di kejauhan bahwa ada pertempuran yang sedang terjadi. Jie Yan, di depan ada beberapa kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah yang sedang melawan banyak iblis biasa dengan kekuatan tingkat yang sama. Ketika mendengar suara Xiao Zia, ia mengangguk kecil, paling membenci iblis di hatinya karena kejadian di bintang Sein. Tentu ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghancurkan para iblis ketika ia bertemu dengan mereka. Hanya terbang dalam waktu setengah hari telah menguras sangat banyak ki. Tampaknya aku harus melakukan metode perjalanan lain. Bahkan kecepatanku terbang di udara sangat lambat. Batin Jie Yan. Di saat Jie Yan mendekat, ia semakin jelas melihat menggunakan mata dewa bahwa ada 6 iblis sedang melawan 2 kultivator. Ayo lari, kita bukan tandingan 6 iblis ini. Kita akan terbunuh jika terus melawan. Ketika kita sampai di kota terdekat, kita akan aman. Pria muda bergerak terbang dengan wajah lelah saat menarik tangan seorang gadis muda bersamanya. Hahaha, apa kalian ingin kabur? Larilah manusia. Salah satu iblis berkata dengan nada kejam dan kelima rekannya juga tampak memasang wajah ganas. Di bintang Brahma, hukum rimba sangat berlaku, ini juga membuat populasi di bintang Brahma tidak sebanyak bintang lainnya. Tentu ini dikarenakan perselisihan 3 kekuatan besar, terutama para iblis yang sedari awal memiliki ambisi tinggi. Pria dan wanita itu hanya bisa memasang wajah pahit karena tidak menyangka akan bertemu dengan iblis di perjalanan. Mereka menyesal karena terlalu terburu-buru ingin berkelana di tingkat kekuatan mereka saat ini yang menjadi yang terbawah di rantai makanan di bintang Brahma. Ini juga hukum yang tidak tertulis bahwa setiap manusia yang tidak mencapai tingkat raja abadi dilarang keluar dari pemukiman manusia. Selain dari banyaknya binatang buas yang berkeliaran dan sangat kuat, para iblis juga terus bermunculan di mana-mana. Apalagi jika tempat itu berada jauh dari daerah 2 penguasa lainnya di bintang Brahma. Jie Yan yang mendekat, menatap iblis dengan tatapan dingin. Ia langsung mengeluarkan pedang miliknya karena tidak sabar memenggal para iblis. Untuk Xia Yuer, ia langsung berdiri dan di kedua tangannya yang mungil dikelilingi oleh cincin formasi. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Jarak yang dapat ditempuh oleh Jie Yan dengan teknik tersebut juga dipotong lebih dari setengah karena tekanan dari bintang Brahma. Tetapi jaraknya saat ini sudah lebih dari cukup untuk mencapai ke-6 iblis. Di belakang salah satu iblis, pusaran ungu muncul dan Jie Yan keluar dari dalam sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Sraing, Jres. Iblis yang ditebas oleh Jie Yan langsung dipenggal begitu saja saat dia baru saja merasakan ancaman bahaya. Formasi cahaya, tebasan pedang cahaya. Sraing. Xia Yuer dengan tubuh mungilnya mengayunkan pedang lalu membelah salah satu iblis menjadi 2 bagian. Hal ini membuat 4 iblis yang tersisa sangat terkejut begitu juga dengan 2 kultivator yang dikejar oleh iblis. Bajingan. Keempat iblis pun berteriak keras lalu menyerang ke arah Jie Yan dan Xia Yuer. Jie Yan dan Xia Yuer menaikkan sudut bibir mereka masing-masing karena sangat menikmati momen ketika menghabisi para iblis. Keduanya tidak hanya tinggal diam dan langsung menyerang juga. Iblis rendahan, matilah. Bab 343. Yan Ming dan Yan Xian. Wush! Jie Yan dan 2 iblis langsung bergerak dengan kecepatan tinggi ke banyak tempat. Ia harus mengakui bahwa kedua iblis yang menjadi lawannya cukup kuat. Ini juga karena kekuatannya masih berada di tingkat penguasa abadi tahap awal. Sementara itu, Xia Yuer terlihat sangat santai dan malah mempermainkan kedua iblis yang menjadi lawannya. Siapa pria muda itu? Pria yang melayang di udara, perlahan turun dan menatap ke arah pertempuran yang sedang terjadi. Kita selamat. Ayo bantu dia. Teman kita sebelumnya telah dibunuh oleh iblis itu. Kita harus membalas dendam, ucap wanita muda dengan amarah. Walaupun ia terluka, ia langsung menerjang karena sudah sangat membenci para iblis.
Pria muda itu juga langsung bergegas karena ia juga sangat ingin membunuh para iblis. Terang, pertarungan Jie Yan terus berlanjut. Tetapi kedua iblis tampak sangat marah karena mereka berdua tidak mampu mengalahkan Jie Yan yang hanya memiliki kultivasi satu tahap di bawah mereka. Selain dari itu, Jie Yan bahkan membawa seorang anak kecil bersamanya. Bisa dipastikan bahwa kedua iblis itu mulai meragukan kekuatan mereka masing-masing. Mati. Kedua kultivator yang awalnya dikejar oleh pada iblis langsung menyerang ke salah satu iblis yang menjadi lawan Jie Yan bersama-sama. Ini membuat iblis tersebut langsung marah tetapi ia tahu bahwa sulit mengalahkan dua kultivator di tingkat yang sama dengannya. Sementara itu, Jie Yan yang akhirnya melawan satu iblis, langsung sedikit rileks karena tekanan yang ia terima langsung hilang. Jika ia tidak membawa Xiao Xiao bersamanya, ia mungkin akan cepat membereskan kedua iblis tersebut. Mati manusia. Iblis dengan wajah jelek seperti monster, mengayunkan pedangnya ke arah Jie Yan. Mata Dewa Jie Yan berkilat dingin, ia langsung melihat arah lintasan serangan selanjutnya. Dengan kecepatan sangat tinggi, ia menghindar sedikit sambil membuat kuda-kuda menyerang. Sraing. Bilah ki iblis melesat melewati Jie Yan yang membuat iblis tersebut langsung bergerak kembali untuk melancarkan serangannya. Tetapi semuanya sudah terlambat karena Jie Yan telah melancarkan serangannya. Seni rahasia, tebasan dimensi. Sraing. Jres. Pedang Jie Yan langsung membelah iblis tersebut menjadi dua bagian, lalu menatap ke arah kedua kultivator yang melawan iblis dengan seksama. Ia harus mengakui bahwa kedua kultivator tersebut jauh lebih kuat di tingkat yang sama daripada kultivator di bintang Tianyu. Iblis yang melawan dua kultivator, sangat ketakutan saat ini. Ia telah ditekan oleh dua kultivator dan ketakutannya tentu karena Jie Yan. Ia tahu bahwa jika Jie Yan bergabung, maka ia langsung tewas. Oleh karena itu, ia pun mengambil kesempatan melarikan diri. Tetapi Jie Yan yang sudah mengetahui rencana iblis, langsung menyerang dari jarak jauh menggunakan pedangnya. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan. Sraing. Iblis yang mencoba mundur, langsung membeku di tempat dan buru-buru mengayunkan pedangnya beberapa kali untuk menghancurkan sebuah bilah yang merupakan serangan Jie Yan yang muncul begitu saja di sekitarnya. Kesempatan. Dua kultivator itu pun menghilang lalu muncul di dua arah yang berbeda dan menyerang ke arah iblis yang baru saja selesai menghancurkan serangan Jie Yan. Jelep. Dua pedang langsung bersarang di tubuh iblis tersebut dan membunuhnya seketika. Sementara itu, Xia Yuer tampak sudah berdiri di atas wajah salah satu iblis yang tewas sementara iblis lainnya telah dipacung dengan batang-batang pohon. Terlalu lambat. Xia Yuer mendengus saat ia perlahan terbang ke arah Jie Yan, merasakan perasaan mendominasi saat ini karena biasanya Jie Yan selalu lebih dulu menyelesaikan musuh. Dan kali ini, ia bisa menghabisi musuh yang sama dengan musuh Jie Yan lebih dulu. Jie Yan mendarat perlahan di permukaan tanah dan menatap ke arah dua kultivator yang perlahan turun dari udara juga. Terima kasih karena telah membantu kami, pria itu pun langsung menggenggam kedua tangannya ke arah Jie Yan. Tidak masalah sama sekali. Balas Jie Yan melambaikan tangannya setelah ia menyimpan pedangnya. Tuan, apakah Anda ingin bepergian bersama? Daerah sekitar sini sering dilalui oleh iblis. Kami terlalu ceroboh karena mencoba pergi dari pemukiman manusia dengan kekuatan kami saat ini. Wanita yang tampak cantik dengan pakaian kultivator berwarna merah muda berkata dengan nada pahit. Apakah kalian tahu kota terdekat dari tempat ini? Tanya Jie Yan karena itulah yang ia cari saat ini. Ya, dari tempat ini sekitar 5 hari lagi akan mencapai kota Hun, kota yang dikuasai oleh klan Hun, ujar pemuda tersebut lalu melanjutkan, aku sungguh tidak sopan. Aku adalah Yan Ming, dan ini adalah adikku Yan Xian. Kami adalah anggota klan Yan. Jie Yan. Balas Jie Yan memperkenalkan dirinya dan menatap ke arah keduanya dengan tatapan penasaran. Ia ingat dengan seseorang bernama Yan Di yang ia temui di bintang Tianyu sebelumnya. Jie Yan harus mengakui bahwa keduanya sangatlah muda, mungkin hanya beberapa tahun lebih tua dari kultivator satu generasi dengannya. Ini membuktikan bahwa bakat keduanya cukup luar biasa. Jie Yan, batin Yan Ming dan Yan Xian saat saling memandang karena tidak ada nama depan seperti itu di bintang Brahma. Saudaraku, kenapa kau berpergian sendirian? Apakah teman seperjalananmu juga jatuh? Tanya Yan Ming karena sangat jarang kultivator tingkat penguasa abadi berpergian bahkan itu jika memiliki kelompok, apalagi seorang diri. Aku hanya pergi dengan muridku. Balas Jie Yan saat menunjuk ke arah Xiao Xiao dalam pelukannya.
Sementara Xia Yue'er, ia cemberut karena tidak masuk hitungan. Untuk Yan Ming dan Yan Xian, keduanya tentu tahu bahwa Xia Yue'er adalah roh jadi mereka juga tidak menghitungnya. Tetapi keduanya sangat terkejut bahwa Jie Yan bepergian seorang diri. Apakah rekan kalian telah dijatuhkan? Tanya Jie Yan lagi. Ya, kami kelompok muda dari klan Yan terlalu ambisius dan mencoba pergi dengan kelompok 8 orang tetapi hanya kami berdua yang tersisa. Kami saat ini tahu kenapa para tetua klan melarang kami pergi. Yan Ming berkata dengan nada pahit penuh penyesalan. Apakah klan Yan jauh dari tempat ini? Tanya Jie Yan. Ya, sangat jauh, kami sudah bepergian selama hampir setengah tahun. Ini ke-6 kalinya kami bertemu dengan iblis. Selain dari itu, jarak antara satu kota dengan kota lainnya sejagat jauh. Ini juga disebabkan oleh luasnya dunia ini tetapi populasinya tidak sebanyak bintang lain, ujar Yan Ming. Jie Yan juga harus mengakui bahwa bintang Brahma memang lebih dari 4 atau bahkan 5 kali lipat lebih besar dari bintang Tianyu yang merupakan bintang raksasa. Namun populasi dunia ini bahkan tidak mencapai setengah jumlah dari bintang Tianyu. Sudah pasti tidak banyak kota di bintang Brahma walaupun populasi masih berkisar ratusan juta atau bahkan miliaran jiwa. Oleh karena itu, dengan kekuatannya saat ini ia sangat tahu bahwa ia membutuhkan waktu bertahun-tahun hanya untuk mencapai tempat yang dikatakan oleh Xiao Zia. Bab 344. Kota Hun. Jika begitu, ayo pergi bersama ke kota terdekat, ucap Jie Yan karena itu merupakan hal baik jika ada pemandu jalan. Yan Ming dan Yan Xian sedikit lega karena Jie Yan setuju. Keduanya tidak meremehkan Jie Yan walaupun kekuatannya di bawah mereka. Itu hanya langsung terlihat ketika Jie Yan dengan begitu mudahnya menghabisi iblis yang lebih kuat satu tahap darinya. Ayo, aku akan memimpin jalan. Yan Ming berkata dengan anggukan lalu perlahan menunjuk ke arah kota terdekat lalu perlahan berjalan diikuti oleh Yan Xian. Apakah kita tidak akan terbang? Suara Xia Yue'er terdengar di bahu Jie Yan. Untuk Yan Ming, ia langsung membalas dengan santai, untuk para kultivator tingkat penguasa abadi akan langsung kelelahan jika bepergian dengan cara terbang. Ini juga kesalahan yang kami perbuat karena ketika kami pergi dari klan Yan, kami terbang selama beberapa jam lalu bertemu dengan iblis. Hanya dalam waktu kurang dari 3 jam, kami hampir kehabisan kelautan sehingga kami dikalahkan oleh iblis saat pertama kali bertemu. Jie Yan tentu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yan Ming karena ia juga terbang dalam waktu setengah hari, ia ingin beristirahat. Ini menandakan konsumsi ki sangat besar. Ia langsung menyadari bahwa cara terbang hanya akan digunakan ketika bertarung, bukan berpergian, apalagi bintang Brahma adalah dunia dengan hukum rimba yang sangat kental. Setelah malam tiba, mereka pun beristirahat. Kematian semua iblis sebelumnya tentu diketahui oleh iblis lainnya dan mereka akan melakukan pencarian siapa yang melakukannya. Wilayah yang dilalui oleh Jie Yan memang berada di wilayah yang dikuasai oleh para iblis sehingga sangat wajah para iblis merajalela. Jika itu di daerah dua kekuatan besar lainnya, para iblis tidak akan berani gegabah berkeliaran. Waktu terus berlalu, dengan bantuan Xiao Zia, kelompok Jie Yan dapat menghindari iblis dengan mudah. Ini juga membuat Yan Ming dan Yan Xian semakin menghormati Jie Yan karena mampu melacak ke tempat yang sangat jauh. Jika saja kelompoknya memiliki pelacakan seperti itu sebelumnya, Yan Ming dan Yan Xian yakin bahwa mereka tidak mungkin ditemukan oleh para iblis. Dan di hari kelima, Jie Yan yang dipimpin oleh Yan Ming dan Yan Xian pun mendekat ke arah kota Hun. Sangat terlihat dari luar ada kabut tipis yang mengelilingi kota besar tersebut tanda itu adalah formasi segel yang melindungi kota walaupun kota tersebut tidak memiliki tembok tinggi. Dan cara untuk masuk adalah melalui gerbang karena hanya di tempat tersebut pesona yang melindungi kota dibuka. Akhirnya kita tiba di kota ini. Melihat gerbang besar, Yan Ming tersenyum pahit. Jika mereka tidak diburu, mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 3 bulan. Tetapi mereka membutuhkan waktu setengah tahun karena dikejar oleh para iblis. Jie Yan hanya diam mengikuti. Ia juga menatap bahwa tidak banyak kultivator yang keluar masuk dari kota Hun, itu juga membuatnya terdiam karena hukum tidak tertulis sangat dipraktekkan oleh orang-orang di kota Hun, yaitu hanya para kultivator tingkat Raja Abadi yang layak untuk bepergian. 5.000 batu roh kelas atas untuk setiap orang yang masuk ke kota. Penjaga kota langsung meminta biaya masuk ketika kelompok Jie Yan tiba. Itu sangat wajar karena kota manusia yang tidak berada di wilayah kekuasaan dua kekuatan besar lainnya tidak dilindungi, hanya dengan mengandalkan pesona khususlah mereka bertahan.
Dan itu membutuhkan banyak sumber daya untuk mempertahankannya sehingga biaya masuk ke dalam kota cukup mahal. Yan Ming dan Yan Xian tidak terkejut dengan biaya yang diminta oleh penjaga. Ia pun langsung mengeluarkan cincin ruang lalu menyerahkan 20.000 batu roh kelas atas. Ini biaya masuk untuk kami berempat. Jie Yan hanya diam karena ia melihat Yan Ming meliriknya dengan tatapan yang menyiratkan biarkan aku membayar biaya masuk. Tentu Jie Yan tidak akan memperlakukan Yan Ming. Saudaraku, kemana tujuanmu setelah menetap untuk beberapa saat di kota Hun? Tanya Yan Ming. Jie Yan terdiam untuk beberapa saat lalu bertanya kepada Xiao Zia tentang tempat yang ingin mereka datangi di Bintang Brahma. Istana Surgawi Mimpi Ilahi, jawab Jie Yan secara langsung. Pasti akan lebih baik bertanya kepada Yan Ming dan Yan Xian daripada orang yang tidak dikenal. Selama 5 hari perjalanan, ia mengetahui sedikit karakter dari Yan Ming dan Yan Xian. Yan Ming dan Yan Xian membeku seketika karena tentu mereka mengetahui tentang Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Itu adalah salah satu kekuatan besar yang hanya sedikit lebih rendah daripada kuil Buddha. Apakah kau akan pergi ke sana? Tanya Yan Xian dengan mata berbinar. Apakah kalian? Jie Yan menaikkan sedikit alisnya karena melihat reaksi dari Yan Xian. Ya, kami 8 anggota klan Yan bepergian keluar untuk datang ke Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Tempat itu adalah sebuah sekte, sama seperti kuil Buddha. Aku tidak menyangka bahwa tujuan kita akan sama. Untuk menjadi murid luar, dibutuhkan kultivasi penguasa abadi, itulah sebabnya kami terlalu terburu-buru untuk pergi, ucap Yan Ming sambil menghela nafas. Apakah Istana Surgawi Mimpi Ilahi jauh dari kota ini? Tanya Jie Yan. Ya, mungkin membutuhkan waktu 2 bulan perjalanan, ujar Yan Xian. Mendengar itu, Jie Yan mengangguk. Ia tidak keberatan bepergian dengan Yan Ming dan Yan Xian. Ketiganya pun pergi ke sebuah penginapan untuk beristirahat. Yan Ming telah merencanakan untuk membeli alat transportasi darat biasa, perlu diketahui bahwa di Bintang Brahma, alat transportasi udara tidak ada sama sekali karena pangkalan seperti itu telah dihancurkan oleh iblis setiap muncul. Ini juga dilakukan oleh para iblis agar dapat memburu manusia dan menghabisi manusia berpotensi tinggi sebelum tumbuh. Dan untuk kuil Buddha dan Istana Surgawi Mimpi Ilahi, mereka tidak peduli sama sekali karena kebanyakan dari mereka adalah kultivator yang bahkan bisa bergerak di kekosongan. Dan mereka hanya butuh alat transportasi antar bintang, dan itu tidak bisa dihalangi oleh para iblis. Sementara itu, di klan Hun, beberapa sosok telah muncul. Beberapa dari mereka adalah kultivator yang melihat ke tempat Jie Yan mendarat pertama kali di Bintang Brahma. Dan 2 sosok lainnya adalah sosok berjubah, memiliki aura mengerikan yang menyelimuti keduanya. 2 keturunan klan Yan telah datang ke kota Hun. Untuk membersihkan mereka, kami akan meminjam tangan klan Hun, dengan biaya perlindungan selama 10.000 tahun dan juga beberapa sumber daya yang akan membuat kalian menembus batasan Kaisar Abadi tahap awal. Salah satu sosok berjubah berbicara dengan nada dingin. Patriark klan Hun yang sudah tampak tua, menatap ke arah kedua sosok berjubah dan berbicara, kenapa kami harus percaya? Apa kalian berpikir bahwa kami bodoh? Walaupun klan Yan telah menurun, kami tidak akan sebodoh itu mencari masalah dengan klan Yan. Jangan lupa bahwa pendiri klan Yan dirumorkan masih hidup sampai saat ini. Kaisar Yan, sungguh lelucon, apa menurutmu seseorang seperti itu masih hidup sampai saat ini? Jika itu benar, klan Yan tidak akan jatuh ke level sampai-sampai mereka bahkan tidak memiliki ahli mencapai kultivasi melebihi tingkat Kaisar Abadi. Ucap sosok berjubah dengan nada dingin. Semua tetua klan Hun saling memandang. Walaupun klan Yan telah menurun, patriark klan Hun juga hanya memiliki tingkat kultivasi Kaisar Abadi tahap menengah. Itu masih lebih lemah dari klan Yan yang telah menurun. Tetapi untuk mendapatkan perlindungan, tentu saja patriark dan tetua klan Hun tergiur, lalu sumber daya yang dikatakan, tentu mereka percaya karena klan Hun juga telah menurun, dan itu disebabkan oleh iblis. Hanya dengan sumber daya tertentu klan Hun mampu menembus batasan tersebut. Baik, kami akan melakukannya. Tetapi itu pun ketika anggota klan Yan menjauh dari kota Hun karena kami tidak ingin dilacak oleh klan Yan. Patriark klan Hun mengangguk setuju setelah mempertimbangkan pro dan kontra. 2 sosok tersebut pun langsung menghilang setelah membuat kesepakatan. Dan Jie Yan tidak tahu bahwa ia bepergian dengan Yan Ming dan Yan Xian akan membawanya ke dalam kekacauan. Bab 345. Diikuti. Bintang Brahma, Kota Hun.
Di suatu tempat di kota Hun, satu binatang roh yang terlihat sedang menarik gerbong sederhana perlahan berjalan keluar ke arah gerbang kota Hun. Satu sosok pria yang tampak cukup muda sedang mengendarai gerbong kereta. Tiba-tiba pemuda itu menatap ke arah tertentu di kota Hun, tepatnya di klan Hun dengan mata menyipit. Aura iblis. Ada dua di antaranya. Tetapi tidak ada pertempuran. Namun mereka pergi dari arah klan Hun. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Gumam pemuda tersebut. Tetapi, siapapun yang mendengarnya bergumam, mereka akan tahu bahwa pemuda itu pastilah tidak biasa. Karena alasan hukum di Bintang Brahma, bahkan kultivator kuat pun jarang berpergian melalui udara, ini untuk menghemat kekuatan serta mempercepat proses kultivasi, yaitu dengan terus bermeditasi ketika dalam perjalanan walaupun tampak sedang bersantai. Tampaknya klan Hun harus diselidiki ketika aku kembali. Aku tidak bisa bergerak secara sembarangan karena kedua iblis yang datang ke klan Hun sebelumnya tampaknya memiliki kekuatan tingkat kaisar abadi. Gumam pemuda tersebut dan terus mengendalikan binatang roh yang menarik gerbong kereta ke arah luar kota Hun. Sementara itu, Jie Yan, Xiao Xiao, Yan Ming dan Yan Xian beristirahat di satu penginapan tertentu. Mereka telah sepakat bahwa keesokan harinya mereka akan berangkat ke Istana Surgawi Mimpi Ilahi karena tidak mau membuang waktu di kota Hun. Yang Ming juga mengeluarkan banyak batu roh kelas atas untuk membeli bintang roh yang dapat bergerak selama sebulan tanpa henti menarik gerbong kereta. Dengan adanya Jie Yan, mereka bisa bergantian mengendalikan gerbong kereta agar tidak terhenti di tengah malam. Keesokan harinya, di pagi hari ketika matahari belum terbit, Jie Yan bersama dengan Xiao Xiao, Yan Ming dan Yan Xian pun bergerak keluar ke arah gerbang kota Hun. Dengan binatang roh ini, kita akan mencapai Istana Surgawi Mimpi Ilahi dalam waktu hampir sebulan, ujar Yan Ming. Sangat disayangkan bahwa klan Yan tidak memiliki binatang roh seperti ini. Jika tidak, kita tidak akan kelelahan dan kalah di tangan iblis. Yan Xian menghela nafas panjang. Di gerobak, tepat di depan gerbang sederhana tempat beristirahat, Jie Yan hanya duduk dengan Xiao Xiao mendengarkan kata-kata Yan Ming dan Yan Xian. Xiao Xiao, berkultivasilah agar kekuatanmu cepat meningkat. Jie Yan berkata sambil menyentuh kepala Xiao Xiao kecil. Baik guru. Xiao Xiao mengangguk patuh dan setelah selesai makan, ia langsung berkultivasi dengan giat. Yan Ming dan Yan Xian kagum dengan ketekunan Xiao Xiao. Mereka masih ingat ketika mereka berumur 7 tahun, mereka masih bermain lumpur sementara Xiao Xiao kini telah mencapai tingkat alam raja di tingkat fana. Bakat gadis kecil bernama Xiao Xiao ini sungguh luar biasa. Walaupun persyaratan untuk memasuki Istana Surgawi Mimpi Ilahi harus berada di tingkat penguasa abadi tahap awal, dengan bakatnya, pasti Istana Surgawi Mimpi Ilahi akan langsung merekrutnya. Yan Xian tampak sedikit iri dengan bakat Xiao Xiao. Meskipun dikatakan ia dan kakaknya sangat berbakat di klan Yan yang hanya muncul dalam beberapa ribu tahun sekali, dibandingkan dengan Xiao Xiao, itu masih jauh lebih pucat. Bahkan Jie Yan yang lebih muda sekitar 2 atau 3 tahun dari keduanya sudah mencapai tingkat penguasa abadi tahap awal dan tidak akan lama lagi menembus tahap selanjutnya. Ketika Yan Ming dan Yan Xian sedang berbicara tentang banyak hal, Jie Yan yang mendengarkan tiba-tiba menaikkan sedikit alisnya. Jie Yan, ada beberapa kultivator yang mengikuti. Semua dari mereka adalah kultivator tingkat penguasa abadi tahap puncak, dan ada satu kultivator kuat. Jie Yan menyerit seketika. Ia tidak mengerti mengapa kelompoknya akan diikuti. Selain dari itu, kenapa mereka bergerak ketika mereka keluar dari kota Hun? Yang lainnya, kenapa mereka masih mengintai sampai saat ini dan tidak bergerak? Tetapi, karena mereka adalah kultivator tingkat penguasa abadi, Jie Yan tahu bahwa jika mereka mencoba mengejar dengan cara terbang, kekuatan mereka akan dikonsumsi sangat banyak sehingga pertarungan akan bisa lebih mudah. Tetapi, kultivator kuat yang dikatakan Xiao Zia membuatnya sangat waspada. Apakah ini seseorang yang berkaitan dengan Zhou Tiancheng? Tidak, aku belum lama mencapai bintang Brahma. Tidak mungkin mereka mampu melacakku secepat itu. Apakah mungkin ini karena Yan Ming dan Yan Xian? Batin Jie Yan. Yan Ming, Yan Xian, aku ingin menanyakan beberapa hal kepada kalian. Jie Yan memasang wajah serius saat berbicara. Apa itu saudaraku? Tanya Yan Ming dengan wajah serius ketika melihat raut wajah Jie Yan. Apakah klan Yan kalian memiliki musuh yang memburu kalian dengan sengaja? Tanya Jie Yan. Yan Ming dan Yan Xian membeku di tempat dan mereka sedikit waspada terhadap Jie Yan. Tentu itu dikarenakan apa yang dikatakan Jie Yan memang benar.
Sebelum semuanya salah paham, Jieyan melanjutkan, ada beberapa kultivator tingkat penguasa abadi tahap akhir dan puncak dipimpin satu kultivator kuat yang mengikuti kita. Aku hampir tidak pernah berpapasan dengan siapapun. Tidak ada yang bisa mereka curi dariku, tetapi kalian berbeda karena kalian berasal dari klan Yan. Kata-kata Jieyan membuat Yan Ming dan Yan Xian sedikit pucat. Alasan mereka diburu ketika pertama kali keluar dari tempat klan Yan berada, itu dikarenakan klan Yan mereka memang diburu sejak zaman dulu. Tidak hanya iblis, banyak kekuatan lainnya yang memburu mereka semenjak leluhur klan Yan dirumorkan meninggal. Setelah beberapa menit, Yan Ming akhirnya menghembuskan nafas panjang lalu berbicara dengan nada muram, "Saudaraku, apa yang kau katakan memang benar. Kami anggota klan Yan selalu diburu karena takut dengan potensi kami klan Yan tumbuh mencapai puncak. Itulah mengapa kami generasi baru bertekad memasuki istana surgawi mimpi ilahi agar memiliki dukungan agar klan Yan tidak punah." Lanjut Yan Xian dengan nada sedih. Mendengar itu, Jieyan langsung membenarkan spekulasinya. "Lalu, apa kalian kenal dengan seseorang bernama Yan Di?" Jieyan pun bertanya karena itu yang ingin ia tanyakan sedari awal. "Dari mana kau mengetahui tentang nama leluhur tua klan Yan?" Hampir semua catatan tentangnya telah hilang, hanya diwariskan di klan Yan, orang luar hanya mengetahui gelarnya, yaitu Kaisar Api. Yan Ming sedikit terkejut karena Jieyan mengetahui nama Yan Di. Kaisar Api. Mata Jieyan menyipit dan langsung mengingat tentang api seperti matahari yang muncul saat menghalangi raksasa mencoba menangkapnya ketika pergi dari bintang Tianyu. Kilatan tertentu muncul di mata Jieyan karena ingat bahwa ia tidak bisa melacak Yan Di. Selain dari tidak memiliki kekuatan, yang lainnya adalah dia memiliki kekuatan di luar akal sehat. Dan dari kata-kata Yan Ming, ia langsung tahu bahwa yang membantunya pergi dari bintang Tianyu adalah Yan Di. Oleh karena itu, karena Jieyan merasa telah diselamatkan, ia tidak akan mencoba meninggalkan Yan Ming dan Yan Xian. Jika bukan karena Yan Di, ia pasti telah meninggalkan keduanya karena tampaknya berbahaya bepergian dengan keduanya. Tetapi, karena Jieyan adalah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan juga, ia pasti akan mencoba membantu Yan Ming dan Yan Xian. Bersambung.